Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ya, jadi gini ya, umat Islam itu, tugas kami itu hanya menyampaikan. Kamu paham atau tidak, itu bukan tanggung jawab kami. Nah, seorang dosen ketika berbicara di hadapan muridnya, mahasiswa dan mahasiswi, itu tidak semua akan mengerti. Pasti ada yang tidak mengerti. Bisa jadi dia tidak mendengar, bisa jadi dia lagi ada pikiran, bisa jadi memang dia tidak memahami. Jadi ketika kamu berdiskusi dengan orang Islam, coba ketika orang bicara dengarkan dulu. Nanti kalau kamu sudah orang selesai, poinnya yang kamu tanggapi. Diskusinya akan teratur dan enak. Yang saya tangkap tadi kamu mempermasalahkan tentang menuhankan dan kata Tuhan, benar nggak? Betul. Nah, kalau secara pendekatan ilmu bahasa, kata Tuhan itu adalah hiperkorek atau kesalahan sebut dari kata Tuhan. Tadinya itu kata Tuhan, kemudian ditambahkan kata H. Enggak, ini ada di dalam jurnal atau makalah Lembaga Alkitabiah Indonesia. Kamu butuh nggak datanya? Mau saya liatin? Kira-kira kalau saya diliatin datanya kamu apa enggak? Atau nanti kita bahas? Aku penjelasan kakak aja, penjelasan kakak aja. Oke, penjelasan aja ya. Lebih pandai kan. Sama-sama kita belajar ya. Jadi kalau kita lihat dalam makalah yang ditulis oleh beberapa orang-orang di LAI mengatakan bahwa kata Tuhan itu adalah hiperkorek, kesalahan sebut. Asalnya itu kata Tuhan. Maka Tuhan ini apa definisi secara etimologi dan terminologinya? Kalau bicara tentang etimologinya, Tuhan itu ya orang yang ditinggikan, memiliki jabatan dari orang lain, sama seperti kata robun dalam bahasa Arab, apa itu pemilik, penguasa. Nah, apakah setiap robun itu adalah robul alamin? Tidak. Apakah setiap Tuhan itu adalah pemilik alam semesta? Tidak. Maka pemilik alam semesta ini digunakanlah bahasa yang menjadi bahasa Indonesia saat ini dengan kata Tuhan. Maka secara terminologi atau secara istilah, Tuhan artinya adalah yang disembah. Pendekatan ilmu linguistiknya itu terjemahan dari kata God dan juga ilah. Apakah hanya satu Tuhan? Sembahan itu banyak. Tapi kalau tadi, pencipta yang tidak sabar dulu. Nanti baru kamu tanggapi. Kalau dalam makna terminologi yang artinya adalah pencipta yang tidak diciptakan itu hanya satu. Kecuali kamu mau mengakui, bagi saya, bagi siapapun manusia itu akan bilang satu. Kecuali ada yang bilang banyak. Ya terserahlah kalian politeis. Tapi kalau sembahan itu banyak. Yesus disembah. Karena sembahan ini artinya yang disembah. Sai Baba juga disembah, Siddhartha Gautama ada yang nyembah, Bunda Maria ada yang nyembah. Artinya ilah itu banyak. Tapi kalau pencipta yang tidak diciptakan dalam makna terminologinya atau istilahnya itu hanya satu. Maka siapa dia? Menurut Kristen Yesus, menurut kami Allah. Nah, di antara kedua agama ini, mana yang benar? Apa arti benar? Benar itu adalah apabila kau ucapkan sesuatu yang bentuknya adalah klaim, kau bisa buktikan. Kalau kau tidak bisa buktikan tapi kau klaimkan, itu bisa tipu-tipu, hoax, atau kabar dusta, atau asumsi, atau cita-cita dan angan-angan. Halusinasi. Maka, mari kita uji. Ketika umat Islam mengklaim bahwa Allah adalah pencipta yang tidak diciptakan, dasarnya apa? Kitab suci. Di mana tertulis itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Salah satu ayatnya.
Atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu satu lagi ayatnya. Ada ayatnya. Oh, saya kan nggak percaya sama kitab Unirifa. Nanti kita bahas dalam uji tentang kitab suci. Kita lagi nggak bahas kitab suci dulu. Karena kalau kita mau menguji mana yang bisa dipercaya, nanti temanya ganti. Jadi, kitab mana yang suci? Kita bicara tentang apa makna menuhankan, apa definisi Tuhan. Nah, ketika Anda menuhankan Tuhan Anda, apakah Anda mengerti apa itu Tuhan dan menuhankan, my brother? Kalau menurut saya yang disembah Nah, yang kamu sembah itu siapa? Tuhan Yesus. Baru saya tanya lagi, kenapa kamu menyembah Yesus? Kenapa? Masa nggak ada alasan? Kalau nggak ada alasan berarti apa yang kamu lakukan itu inisiatif sendiri, berarti pengajaran sendiri. Kalau saya, kenapa saya menyembah Allah? Saya bisa jawab dalam Al-Quran surat Toha yang 14. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Kan kakak tadi bilang kenapa kamu menyembah Yesus kan? Yes. Nah, karena Yesus itu bagi saya juru selamat gitu. Apakah setiap juru selamat harus kamu sembah? Apakah setiap juru selamat harus kamu sembah? Iya. Tergantung keyakinan diri sendiri. Kalau menurut dia bagus, Berarti kalau ada juru selamat yang bagus kamu sembah? kan aku kan udah yang juru selamat kan Yesus, makanya aku sembah. Itu orang-orang yang lemah pemahaman. Nah, berarti kalau orang menganggap bahwa penyelamatnya adalah dakocan atau hantu belau, berarti itu betul sebagai Tuhan berarti. Itu bagi orang yang mempercayainya kan itu nyata. Tetapi Iya, makanya kebenaran kamu itu kebenaran subjektif, bukan kebenaran universal. Saya bertanya tadi, alasan pribadi itu tidak masalah, itu hak kamu kok. Kamu nyembah sendal jepit juga nggak apa-apa. Alasannya karena saya pengen nyembah, ya udah selesai diskusi. Tapi ketika kamu bilang karena dia juru selamat, loh, kalau seandainya ada juru selamat lain, kamu mau nyembah nggak? Saya bisa tunjukin loh banyak mosia di dalam kitab kamu. Mau nggak kamu sembah? Musa juga mau sembah nggak? Ketika Tuhan berfirman kepada orang di tanah Mesir, ketika penyelamat itu menggunakan kata yang sama dengan juru selamat. Itu apa? Mosia. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 nomor 9, lalu berseru orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Itu juga kata Mosia. Kenapa tidak menyembah Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, yang adalah seorang Mosia juga, juru selamat? Jadi definisi yang kamu bawa itu kita mau uji konsisten. Oke, berarti kalau ada yang bangkit ke surga, maka kamu sembah. bisa jadi. Oke, Lazarus kenapa kamu nggak sembah? Apa dia di neraka? Atau kenapa nggak nyembah Elia dan Henry? Ya, Lazarus kan bangkit dari kematian. Apa dia masuk neraka? Emang dia di mana sekarang? Bahkan yang lebih hebat lagi, kalau seandainya kamu menyembah orang yang dibangkitkan dari kematian, kenapa kamu nggak nyembah orang yang nggak pernah mati aja sekalian seperti Henok dan Elia? Lebih hebat loh dia. Kalau Yesus pernah mati, Henok Elia nggak pernah mati. Kan Yesus itu kan nggak cuman mati apa, dia kan mati bangkit lagi, kan gitu ceritanya. Henok juga Lazarus juga mati dan bangkit kembali kan. Orang-orang kudus juga banyak yang bangkit. Bahkan lebih hebat orang-orang kudus loh ketika Yesus mati loh. Kalau Yesus itu baru 3 hari, orang-orang kudus itu udah beribu-ribu tahun baru bangkit. Kemudian itu lebih hebat tahu. Jenazahnya udah hancur lah tapi bangkit. Bahkan orang-orang sebelum Yesus udah banyak yang bangkit dari kematian. Udah hancur badannya coba. Ya udah, ini aku kasih tahu. Emangnya kalau orang ditanam di dalam kubur dia nggak hancur? Orang-orang kudus bangkit dalam kitab kamu nggak tahu? Nih. Selamat sore Kak, aku bantu jawab bisa? Boleh, asalkan si Sialangnya mau, karena saya lagi diskusi sama Sialang biar kita tuh nggak mencar-mencar. Saya bacakan dulu ayatnya. Kenapa? Matius pasal 27 nomor 52 sampai 53.
Ini kawan kamu mau menjawab. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi kebangkitan itu bukan hal spesial ya, karena sebelum Yesus lahir ke dunia udah banyak yang bangkit, dibangkitkan Elia juga bisa membangkitkan orang mati loh. Jadi kalau menyembah karena dia bangkit dari kematian ya banyak yang harus kamu sembah gitu. Apalagi orang-orang kudus nih, orang-orang kudus nih orang suci tahu. Bukan Iya, cuma Yesus yang orang kudus. itu kan Apa? Mau mengatakan mereka nggak di surga? Coba buktikan kalau mereka di neraka. bukan, orang itu kan nggak utusan dari Allah kan itu. Loh, kalau utusan dari Allah mah banyak. Ada Musa utusan Tuhan. Para nabi itu utusan Tuhan. Bahkan dalam kitab kamu Lukas pasal 1 nomor 70 itu nabi-nabi itu utusan Tuhan. Nabi-nabi itu penyampai firman Tuhan, utusan. Yang mana dong? Jadi alasan kamu menyembah itu karena apa? Perintah menyembah Yesus ada nggak? Nggak ada. Ya sudah, berarti kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan. Oke, terima kasih. Saya ke Kezia dulu boleh ya? Iya, boleh Kak. Oke, ingat ya sialang, kamu melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Maka Abang MR Nasution tadi itu mengatakan cara menuhankan Tuhan apa? Melakukan perintah Tuhan. Maka kami umat Islam ini menuhankan Tuhan kami dengan cara melakukan setiap perintah Tuhan. Kamu mengakui bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak diperintahkan oleh Tuhan. Maka konsekuensinya adalah kamu melakukan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan kamu. Artinya itu kayak Masalahnya aku nggak inovasi bilang sendiri, gitu, Kak. inisiatif sendiri. Lah itu konsekuensi logik sialang. Sekarang kamu menuhankan Yesus itu ada yang merintahkan nggak? Ada yang suruh nggak? Ada. Oke, bantu Kezia. Silakan sialang. Mungkin dia kurang baca. Silakan. Siapa yang menyuruh menyembah kepada Yesus, Kezia? Ya, jadi di Alkitab itu Kak, ada anak manusia harus ditinggikan. Dan di Ibrani 1, Allah sendiri yang berkata Sebentar, bahwa- sebentar. Sister, ayatnya apa? Saya nggak tahu ayat Ibrani mana. Kalau baca ayat itu, biarkan saya juga ikut baca gitu loh. Biar saya Oke. tahu ayat mana yang kamu maksud. Tunggu sebentar, aku agak Alkitab. Sialang, kamu cari tahu dulu ya, kenapa kamu menyembah Yesus. Oh sorry, mana perintah menyembah Yesus? Karena kalau enggak, kamu tuh melakukan sesuatu yang nggak diperintahkan Tuhan. Itu kan pribadiku, Kak. Ya kalau pribadi kamu nggak apa-apa. Kamu kan di sini tempat diskusi, Dek. Tempat kita berbagi pengetahuan. Kan ini bertanya kenapa kamu nyembah Yesus. Kalau cuman karena nyembah Yesus karena suka-suka ya nggak apa-apa. Silahkan aja. Kita nggak masalah. Emang kita masalah? Enggak lah. Kamu nyembah galon juga nggak apa-apa, Dek. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Tapi kan pertanyaannya, apakah penyembahan yang kamu lakukan itu adalah perintah Tuhan itu sendiri? Kalau memang Tuhan itu tidak pernah memerintahkan kamu menyembah, kenapa menyembah Tuhan? Kan lucu. Kalau kami ada perintahnya. Ada Kak, di Ibrani 1 ayat 6 sampai dengan 14. Ibrani 1 ayat 6. Sebelum kakak jelaskan tentang Ibrani 1 ayat 6 ini ya, mohon maaf ya kak ya. Ibrani 1 ayat 6. Nah, Ya, nih ya, ini dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia berkata semua malaikat harus menyembah dia. Semua ya. malaikat harus menyembah dia. Nah, di sini ini seluruh manusia atau malaikat? Malaikat yang dibilang kita Malaikat. harus menyembah Oke. dia kan. Berarti malaikat itu menyembah kepada Yesus, betul? Bentar dulu. Ya, karena Yesus Allah sendiri. Ya, berarti Yesus itu disembah sama malaikat. Ya, Benar. Oke. ya. Sembahan itu punya otoritas nggak di surga? Punya hak kuasa nggak di surga? Ya, punya Kak di surga dan di bumi. Oke. Kepadaku telah berikan kuasa di surga dan bumi. Makanya Kak, kenapa kita menyembah Yesus itu Tuhan? Sebentar dulu, satu saat kak, saya nggak jangan jelaskan sesuatu yang saya tidak minta, karena saya tahu doktrin Kristen kak. Saya ini belajar Kristen udah 6 tahun. Artinya saya hanya butuh apa yang kakak maksud. Kan kakak bilang malaikat itu menyembah Yesus, otomatis di surga Yesus itu punya kuasa kan? Ya, benar. Bentar. Di surga. Saya tanya dulu di satu ayat nih, kakak jelaskan dulu. Bentar ya. Menurut kakak, kalau ketika dia adalah sembahan di surga dan disembah oleh malaikat, mungkin nggak dia itu punya hak, pokoknya apapun yang dia lakukan tuh bisa nggak terbatas gitu, kekuasaannya terbatas nggak di surga?
menurut kakak? Dia Kan kita udah terima nih, maksudnya kita udah terima berdua kalau Yesus itu disembah malaikat. Oke lah, aku terima. Artinya dia tuh raja atau sembahan di surga, karena malaikat kan ada di surga tuh, bener nggak? ya, ya. Nah, di surga itu dia punya otoritas tertinggi nggak? Dia punya otoritas tertinggi. Ngerti nggak Ya. maksudnya? Nah, kan Yesus itu firman. Enggak, itu aku nggak apa-apa. Aku tahu firman yang menjelma. Ini aku udah tahu itu. Aku nggak usah dijelasin. Aku fokus di surga nih. Ketika Yesus itu berada di surga disembah oleh malaikat, dia punya kuasa tertinggi nggak di surga pada waktu itu menurut kakak? Iya Kak, iya. Kan Oke. yang Bapak sebutkan. Oke, mantap. Kalau begitu pertanyaan saya, kalau memang dia berkuasa di surga, batas. Ya, yang mana Kak? Ada ayatnya? Matius Kak? pasal 20 nomor 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Nah, pertanyaannya yang punya otoritas Yesus atau Bapaknya? Matius 20 ayat berapa Kak? 23, Kak. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kanan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang. Masa penguasa punya hak terbatas, Kak? Kan dia penguasa di surga. Ya. Nah, ini Kak, Yesus dalam perkataannya di sini berbicara selagi dia dalam manusia Kak, lagi dalam keadaan sebagai manusia, dan dia Pernah nggak? Kapan dia kan, pernah nggak jadi manusia, Kak? waktu perjanjian lama kan, dia masih firmannya Allah kan di perjanjian Mana ada entitas bernama ilah yang adalah firman bernama Yesus tuh mana? Ada nggak? Yesus Kak nanti ada setelah dia turun ke dunia, itu namanya. Berarti dia eksis nggak dalam perjanjian lama? Ada Kak, tapi dia Mana? kan firmannya Allah. Ya mana dia? Mana Ada di coba Kejadian tunjukin. 1 ayat 26. Dia udah Mana coba sama-sama bacakan. penciptaan dan di Ya coba Yohanes 1 ayat nggak 1. coba baca. Mana? Aku pengen tahu Yesus itu ada nggak sih? Jadi Yesus nama kan Kak, dia namanya Ya. Namanya Yesus. Tapi di Dan dia dalam adalah firman. perjanjian lama itu belum ada nama Yesus Kak. Ya berarti Yesus ini eksis nggak? Saya tanyakan Yesus ini sebagai Tuhan yang berbentuk manusia eksis tidak di perjanjian lama? Iya, dia sebagai firmannya Allah, firmannya Bapa. Iya, itu kan doktrin kalian bahwa Yesus itu adalah firman karena 1 Yohanes kan? Iya. Yang Nah, saya terus tanya ini ini Yesus kejadian- sebagai Tuhan yang berbentuk firman, berbentuk roh atau berbentuk apapun eksis tidak Iya Kak, sebagai iya. Tuhan? Eksis Kak, dia sudah Mana ada. coba? Di Kejadian 1 ayat 26. Coba tunjukin saat nama Yesus. penciptaan, Ya coba sebutkan nama Yesus. Coba. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita itu Coba. bukan baik Mana kita, Yesus di Kak. situ? Itu kan aku bilang kan kalau Yesus nanti turun Kak di perjanjian baru. Nah, Ya berarti dia pernah nggak eksis Kak, Yesus itu. Karena yang namanya Yesus adalah manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria, yang memiliki badan seutuh-utuh manusia, yang dipertuhankan oleh orang Kristen, yang diklaim sebagai firman dalam 1 Yohanes pasal 1. Dia hadir di abad pertama. Itu yang namanya Yesus. Yang saya tanya nih Yesus Kak. Kalau kakak tanya firman, saya juga bisa tunjukin di mana-mana ada firman, karena firman itu dari kata farman, artinya keputusan dan dekrit. Iya. Tapi Maka itu kata kan firman dia, ini, Kak. ya itu kan Firman kata itu kakak, kan. itu kan kata kakak, itu kan doktrin. Masalahnya adalah yang saya tanyakan ini Tuhan berbentuk manusia bernama Yesus itu eksis tidak di perjanjian lama. Oh, Kakak belum bilang ada, dia Kak. firman, itu ya sudah terima kasih, kita nggak usah kesana lagi kalau udah dijawab nggak ada. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Kembali lagi ke tadi kakak. Ketika Yesus dikatakan otoritas tertinggi di surga dan bahkan malaikat menyembah dia, pertanyaan saya, kenapa haknya terbatas sebagai Tuhan? Enggak, dia Silakan lagi dijawab. bicara dalam keadaan sebagai manusia Kak saat itu. Nah, Jadi mantap. sebagai Pernah tidak Yesus ini berubah menjadi yang bukan manusia? Maaf nih, lahir ke dunia sebagai manusia, mati sebagai manusia, bangkit sebagai manusia, naik ke surga sebagai manusia, turun lagi pun sebagai manusia. Coba tunjukkan bahwa dia manusia di mana? menunjukkan diri sebagai bukan manusia, gimana Kak? Kan kakak bilang tadi dia bicara sebagai manusia. Lah emang dia sebagai manusia bicara kan? Emang pernah dia bicara tanpa sebagai manusia?
kan dia ada dwinatur kan kak, ada dia berbicara sebagai manusia. dan Oke. ada dia sebagai Tuhan. Seperti mengatakan dia ayat mana yang menunjukkan dia bicara sebagai Tuhan, ayat mana yang menunjukkan dia bicara sebagai manusia. Coba tunjukkan ke saya metodenya apa digunakan untuk memilah-milah itu. Oke, pertama kan kak, kita harus tahu dulu bahwa Yesus kan sifatnya lemah lembut dan rendah hati tuh kak. Dia tidak pernah menyuruh Enggak orang juga. ke Enggak dalam juga, neraka. Kak. Ada waktu dia nggak pernah marah-marah. harus iya kak. Dia Tapi pernah kan- marah, Kakak. Dia pernah marah. Iya, aku kok. tahu, Kok aku masa tahu Kakak kisahnya. lupa? Tapi kan kalau marah boleh kak, asal yang jangan boleh itu jangan berbuat dosa. Ya makanya Kakak jangan Kalau bilang ada klaim orang bombastis marah. dia lemah lembut. Dia pernah marah. Jadi aku tuh nggak setuju kalau Iya, ada orang yang tapi membuat marah sebuah klaim itu- bombastis yang tersangkal. Marah itu kak dia nggak berbuat dosa loh. Boleh loh kalau kita marah. Ya dia kan Tuhan kan kita menurut marah kalian. Emang kepada Kakak anak. sayang, cantik, jangan kemana-mana dulu Kakak. Gini loh Kakak, setiap klaim itu akan diminta pertanggungjawaban. Kakak tuh klaimnya udah banyak banget loh. Tadi Kakak bilang Yesus itu eksis sebagai Tuhan. Saya tanya mana? Kakak bilang di perjanjian lama emang ada Tuhan berbentuk lain tapi bernama Yesus nggak ada. Kakak akui Iya, kalau nggak Yesus ada. itu baru hadir di abad ke-1. Ya udah kita bicara tentang Yesus, saya nggak bicara tentang firman. Karena firman dikatakan Tuhan itu kan kalian. Karena firman sendiri adalah perkataan Tuhan. Kalau kalian bilang perkataan Tuhan adalah Tuhan, maka banyak sudah Tuhan. Nah, yang saya ingin tanggapi di sini adalah ketika kakak membawa premis bahwa Yesus itu berkuasa di surga. Saya tanya sama kakak, mungkin tidak orang yang berkuasa atau Tuhan yang berkuasa itu memiliki hak terbatas? Karena Yesus terbatas. Kakak tanya ayatnya sama saya. Saya bacakan ayatnya. Matius 20 nomor 23. Lalu kakak jelasin, kan itu dia bicara sebagai manusia lah. Emang dia manusia? Emang pernah dia jadi Tuhan? Iya kakak. Dia gelarnya kan Kapan? Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 13 kan murid-muridnya kan sudah Oke. selalu menyebut dia Tuhan. Terus ya memang benar aku Oke, yang guru. bahasa asli dari kata Tuhan di situ bahasa apa? Bahasa Yunani kan Kyrios. Apa arti kata kurios? Kyrios itu setara dengan bahasa Adonai Ibrani yang berarti Tuhan. Kyrios itu kak Berarti kalau bermakna setiap ada Tuhan dan yang Tuhan. dipanggil kurios itu Tuhan. Yang Dia setiap dipanggil kurios itu Tuhan. bahasa Yunani Kyrios kak bermakna ganda kak. Ada Tuhan dan Tuhan. Dari mana Anda tahu kalau makna kepada Yesus itu adalah makna Tuhan? Karena pemilik keledai yang diambil Yesus juga kurios dipanggil di situ. Saya kan semua alasan udah linguistik tertulis, yang Kak. Anda gunakan. Iya kan tertulisnya kurios tuh. Kalau untuk Yesus kan kurios, untuk pemilik keledai yang diambil Yesus juga kurios. Apa metode linguistik yang Anda gunakan untuk membedakan kurios untuk Yesus itu adalah Tuhan pencipta, yang kurios untuk si pemilik keledai adalah pemilik Tuhan biasa. Itu pakai metode apa linguistiknya? Dari mana Anda tahu? Dari apa yang Kan dia sama-sama kata lakukan, kurios Kak? tuh. Ya, dari apa yang Apa yang dia lakukan emang? Emang dia lakukan apa? Kak? Mujizat yang luar biasa besar yang hanya bisa dilakukan Nabi palsu juga bermukjizat, Kak. Siapa bilang hanya Tuhan Anda yang bermukjizat? Nabi palsu juga bisa bermukjizat di kitab Anda. Timbang susah payah, menang apa lagi? Oke, tapi kan perbuatan-perbuatan itu yang ajaib tuh kak, menyembuhkan, Yang mana? memberi Lah menyembuhkan dukun juga menyembuhkan, Kakak. Dukun-dukun juga berjalan- menyembuhkan. berjalan di atas air. Lah Musa membelah lautan lagi. Iya, tapi kan belah kan Tuhan lewat tongkatnya Musa. Ya kan lebih hebat Musa membelah lautan, Kak. Enggak. Kalau mau berjalan di atas air mah David Copperfield juga bisa, Kak. Lebih hebat Yesus kak, dia membangkitkan. Loh, oke. Dan Yesus lihat lebih hebat. jubahnya, perempuan sembuh, cuma pegang Kak, jubahnya. Kak Perempuan kalau menyembuhkan, Pak, dokter-dokter di rumah sakit juga menyembuhkan, Kak, pakai obat. ini menyembuhkan secara langsung kak, tanpa obat. Pendeta itu Andre Simon, si Andre siapa Andre apa sih pendeta Andre Simon juga menyembuhkan orang, lebih hebat dari Yesus malahan. Enggak, dia enggak lebih hebat dari Yesus. Yesus enggak. lebih hebat. Lah kalau Anda bilang menyembuhkan itu tandanya hebat, banyak orang-orang yang menyembuhkan menggunakan kuasa mukjizat di iman Kristen, para pendeta. Tidak bisa membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan. Elia bisa membangkitkan orang mati sebelum Yesus. Iya, tapi Yesus kan lebih lengkap kuasanya kak, lebih banyak yang Lebih lengkap gimana kuasanya? Yesus mati, Elia nggak pernah mati. Elia terangkat ke surga hidup-hidup, Yesus harus mati dulu baru terangkat ke surga. Hebat mana coba? Karena kan Yesus menebus dosa kak, menebus dosa manusia. Itu kan kata Anda. Enggak kan kata Alkitab kan dia. Yaudah karena berarti ditebus dosa Anda sudah dosa, tertebus. Berarti dosa Anda sudah Ya. tertebus. Oke. Ya. Anda pasti masuk surga. Amin kak, ya. Oh. Nah, berarti Anda bisa menjamin kalau Anda nggak bisa berbuat dosa lagi sampai mati. Itu hanya Tuhan yang apa dan makanya kak kita harus tetap dekat dengan Tuhan setiap hari.
belajar logika, sadar, waras sedikit. Ya, coba tunjukkan satu umat Kristen yang tidak pernah berbuat dosa lagi setelah jadi Kristen, satu orang aja. Aku nggak tahu, aku nggak melihat dosa-dosa. Jadi gini Kak, kalau cuman klaim-klaim gitu Kak, setiap aku juga bisa ngeklaim kalau aku ini adalah hantu. Tapi nggak perlu kayak gitu. Gini loh Kak, yang bisa kita diskusikan itu apa yang tertulis, apa yang ada secara ilmiah. Kalau cuman supranatural, klaim-klaim palsu, itu Kan semua udahlah. tertulis Kak di Alkitab kan. Mana? Semua kisahnya Yang mana? tertulis. Kakak tahu nggak yang saya tanya sama kakak Abang Siala tadi? Mana perintah menuhankan Yesus? Kakak bilang Yohanes 13 ayat 13, kamu mengatakan aku guru. Itu kata kurios. Kata kurios itu digunakan untuk orang yang memiliki kuasa. Bahkan Yesus sendiri secara kuasa itu sudah salah loh. Dia tidak berkuasa di surga. Saya sudah tunjukkan ayatnya. Dia tidak pernah berkuasa di bumi. Ya, mana buktinya dia terbatas. Enggak, dia banyak melakukan mujizat loh. Maksudnya lebih Kakak, ya ampun, nabi palsu juga bermujizat kakak. Nabi palsu juga bermujizat kakak. Yang saya tanya itu berkuasa. Sejak kapan Yesus pernah menjadi pemimpin di Yerusalem? Sedangkan sampai sekarang kampung halamannya nggak pernah jadi Kristen kak. Dan bahkan Yesus sendiri itu orang yang 12 muridnya aja. Itu dua orang berkhianat di antara dia. Gimana mau dikatakan dia penguasa? Lebih berkuasa si Pontius Pilatus daripada Yesus. Nah kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad berkuasa. Pernah menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Nah, kalau di surga Yesus berkuasa tapi Nabi enggak, itu Muhammad terbatas. tidak pernah melakukan mujizat Kak. Ada. Cuma kalian percaya nggak kalau kami katakan dia pernah membelah bulan, kalau dia pernah menyembuhkan sahabatnya yang buta, kalau dia pernah memberi makan? Mana dalilnya? Ada dalilnya. Kalau saya tunjukin dalilnya, kakak bisa nggak tunjukkan kepada saya bukti kalau Yesus pernah menghidupkan orang mati? Adakah orang yang melihat? Kalau saya tunjukkan, adalah sahabat-sahabatnya kami. Dalil itu berasal dari hadis-hadis kami. Artinya hadis itu dari orang yang melihat. Pertanyaan saya. Iya, kita gantian. Saya tunjukkan dalil Nabi Muhammad bermukjizat. Tunjukkan dalil kepada saya siapa yang menyaksikan Yesus membangkitkan orang mati dan menceritakannya kepada murid Yesus. Saya minta itu ya, karena saya akan tunjukkan itu kepada harus dibangkitkan. Ya, siapa yang lihat? Itu ada Maria, ada Marta. Oke, Maria. Siapa yang melihat Maria melihat Yesus? Iya, kan dia bersama di saat itu. Coba tunjukkan kepada saya, Maria ini melihat Yesus, itu yang bilang siapa? Matius. Nah, tunjukkan kepada saya bahwa ketika Yesus membangkitkan orang mati, Matius melihat Maria, lalu menuliskannya. Coba ceritakan ke saya, karena saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana kami mendapatkan informasi tentang Nabi kami. Itu ada sanadnya, ada mata rantai perawinya, dan jelas siapa saja yang menyampaikannya. Saya minta kepada Anda, penulis kitab Anda itu siapa? Penulis kitab Matius siapa? Kang Matius Kak, murid Yesus. Oke. Bentar ya, saya tunjukkan kepada Anda data dulu. Nih, saya tunjukkan satu data dulu ya. Anda Protestan kan? Nah, Oke, saya kasih ayat nanti tentang Nabi kami bermujizat. Tapi tunggu dulu nih, saya kasih Anda ayat di saya kasih Anda bukti dulu. Mantap nih, kalau dibilang Maria lihat ini lihat. Emang siapa yang lihat Maria lihat sampai tertulis dalam kitab Anda nih? Kita lihat ini ya. Nah, saya bawa data nih. Anda nanti tolong buka cam dan bawa data ya. Saya juga minta data. Saya nggak mau giliran saya kasih data, tiba-tiba kalian diskusi sama saya nggak bawa data. Jadi saya aja yang dibebankan gitu ya. Mari kita lihat teman-teman, apakah betul penulis Matius itu adalah Matius? Kita buktikan dengan data dari Katolik teman-teman ya. Karena orang Kristen Protestan itu di abad ke-16. Mereka dapat kitab dari kanonisasi yang dilakukan oleh orang Katolik. Nah, mari kita tanya sama orang Katolik, apakah betul penulis Matius adalah Matius? Teman-teman ya, ini kadang-kadang jangankan bicara Maria, siapa yang lihat, penulis Matius saja nggak jelas nih teman-teman. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Anda bisa bantah ini nggak, sister? Bisa nggak bawakan data untuk membantah? Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Lalu ketika Anda menceritakan ke saya bahwa Maria melihat Yesus menghidupkan orang mati, itu Anda tahu dari mana? Sedangkan penulis kitab Anda sendiri itu tidak jelas. Bahkan dikatakan bukan Matius. Ini dari Katolik loh, Catholic Identity. Anda cross check dulu tuh. Ini Professional Development and Research. Bahkan saya pernah berdiskusi dengan salah satu doktor dari kalangan Katolik yang mengakui bahwa memang mereka akui penulis Bible itu belum jelas. Bahkan tidak jelas. Karena diduga adalah Matius. Diduga loh. Nah, umat Islam seperti apa? Nih. tidak semua narasi Kak, kita harus percaya.
Ya kalau kakak percaya aja ya silahkan, itu bukan urusan saya. Kita kan bicara di ruang publik di sini. Ruang publik ini kan universal kak, bukan subjektivitas kakak. Domba, penipu dalam nama agama. Kami kan bukan orang yang percaya dengan doktrin kalian, ya. Sekarang kakak jelasin ke saya, siapa yang melihat Maria melihat Yesus membangkitkan Lazarus? Siapa yang bilang ke kakak? Nah, saya akan sampaikan sama kakak mujizat Nabi Muhammad. Kakak kan minta dalil tuh, saya tunjukkan dalilnya sama kakak. Nah, ini adalah ijma para ulama, artinya sahih. Sahih ini sudah melalui ke ilmu hadis, di mana para ulama mengakui bahwa ini kuat hadisnya. Dan ini ada dalam kitab Bukhari. Saya bisa sebutkan nama kitabnya. Nama kitabnya Sahih Bukhari. Nomor kitabnya 3364. Yang menceritakan kepada penulis kitab ini siapa? Dari Sadaqah bin Al-Faddal. Dia mengabarkan kepada Ibnu Uyainah, dan dia bercerita kepada Abu Naji, dari Abu Naji sampai ke Mujahid, dari Abu Mujahid sampai ke Abu Ma'mar, dari Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang melihat? Berarti Abdullah bin Mas'ud. Pada zaman Rasulullah SAW pernah terbelah menjadi dua bagian, lalu Nabi SAW bersabda, saksikanlah. Artinya kalau ditanya siapa yang melihat mujizat Nabi Muhammad, Ibnu Mas'ud. Siapa yang bilang? Inilah orang-orangnya. Nah, kalian bisa nggak nunjukin kepada saya waktu si Lazarus hidup yang lihat siapa? Ini kak, di kitab Yohanes 11 ayat 9, cerita Lazarus. Penulis Yohanes itu dibangkitkan. siapa? Penulis kitab Yohanes siapa? Penulis kitab Yohanes, Yohanes kak, Yohanes murid Kakak Yesus. lagi-lagi ini saya baca, saya belajar soalnya sama orang Katolik nih kak. Kan orang Katolik itu lebih dulu daripada Protestan tuh. Nih Yohanes, kepengarangan Tapi, Injil itu, yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Kok kakak udah tahu? Orang Katolik Enggak, bilang kan kita kan penulis kitab belajar. Yohanes itu sudah enggak, ini loh. Nih ya. Menurut orang Katolik yang mengarang Injil Yohanes ini masih menjadi misteri. Kok kakak udah tahu daripada mereka? Kakak lebih hebat dari orang Katolik ya. Kakak belajar di mana yang bilang sama kakak penulis Iya, Yohanes karena itu kita siapa? belajar. Ya coba, siapa yang ngajarin kakak kalau penulis kitab kakak itu adalah Belajar dari Yohanes? gereja kak. Gereja mana yang ngajarin coba? Eh, Kalau penulisnya pendeta. adalah Yohanes. Siapa nama pendetanya? Dan saya cari di Google kak, itu udah Siapa ada di- semuanya penulis Alkitab. Jadi Lah ini kan saya lihat di Kejadian, Google ini dalam website Catholic Identity Professional Development and Enggak, Research. jangan lihat di website itu kak, tapi lihat di Google. Lebih dua mana ya? Terus Siapa yang mengkanon kitab kakak siapa? Gini Kak Kezia ya. Gini Kak Kezia ya. Kakak itu kalau bicara pakai data. Dari tadi saya pakai data. Kakak minta data tentang Nabi saya sudah saya kasih hadis sahih. Saya kasih tunjuk kepada kakak, klaim kakak yang mengatakan penulis kitab kakak itu jelas Matius dan Yohanes. Ini orang Katolik sendiri. Nah kakak kan pengikutnya Martin Luther nih, orang Protestan yang muncul baru di abad ke-16. Karena Protestan itu kan baru muncul di abad ke-16 tuh. Kakak itu gereja-gereja Protestan, Martin Luther itu tidak mengkanon kitab, tapi mengambil kitab yang sudah dikanon sama orang Katolik, lalu membuang sebagian kitab yang diimani oleh orang Katolik. Maka kalau ingin tanya tentang kitab kakak, itu saya lebih baik tanya sama orang Katolik lah, karena yang mengkanon mereka, yang lebih dulu ada mereka. Nah ketika kakak bilang, orang Katolik aja bilang mereka tidak terlalu tahu, bahkan misteri penulisnya, tiba-tiba kakak sebagai Protestan bilang udah tahu siapa penulisnya. Masalahnya kakak pengetahuannya dari mana gitu loh. Ya, orang Katolik aja bilang mereka belum jelas siapa penulisnya. Kan kita kan di gereja kan ada pendeta kak, terus juga dari sekolah minggu kita udah belajar kak penulis Alkitab. Iya itu doktrin kakak, itu doktrin. Doktrin itu artinya apa? Tapi Kakak maksudnya menganggap benar sesuatu yang tidak perlu kakak uji. Kakak nggak perlu menguji kebenaran itu karena kakak yakin itu benar. Makanya saya uji sekarang. Kakak bisa nggak tunjukin data kalau penulisnya Yohanes adalah Yohanes? Kak, aku nggak punya laptop, aku lagi di rumah oma. Ya udah, kakak belajar dulu aja ya. Soalnya aku kakak tuntut data, tapi kakak sendiri nggak kasih data. Jadi kayak kakak membebankan aku, tapi kakak Mbak nggak bisa Kesia, Mbak ikuti. Kesia gantian. Ada kak Yohanes. Jadi aku tuh nggak suka kak ketika ada diskusi sama orang tuntut-tuntut tapi tiba-tiba nggak bisa memenuhi Ya tuntutannya benar-benar sendiri. Mbak. Buat apa? Mbak Kesia gantian Mbak Kesia ya. Gini loh kakak sayang. Kak, cerita tentang Yesus di Lazarus di Kakak sayang, kakak itu membawa kitab suci kakak yang bahkan saya masih mengkritisi siapa penulisnya kak.
Enggak, kan kini kan Kak, Alkitab Iya kan silahkan kakak percaya nggak apa-apa, kan saya nggak masalah dengan kepercayaan kakak karena saya kan orang Islam yang tinggal di negara kita tercinta nih. kan Kakak Sebagai bilang warga 70 negara tahun. Indonesia saya tidak saya Aku tidak bawa database. saya tidak Ini data iya paham kan tadi kakak bilang gini, siapa yang kan kakak dulu yang memulai, kakak bilang siapa yang melihat nabimu membelah bulan, saya bisa sebutkan namanya Ibnu Mas'ud, lalu kakak bilang siapa yang melihat Lazarus dihidupkan, kakak bilang Maria Magdalena. menunjukkan Gini data loh kakak Alkitab. paham gak sih? Iya, aku paham. Aku kan menunjukkan data kan di Alkitab. Iya, data kakak itu kan sudah saya terima tuh, ya kan? Tapi masalahnya saya kritisi penulis kitab itu siapa? Kakak bantai itu dulu. Yohanes, Kak. Yohanes. Ini kata Catholic Identity, bahkan kemarin saya ngobrol dengan salah satu dokter, Dokter Antonius, orang Katolik, dia mengakui bahwa penulis kitab kami itu belum jelas, itu diduga. Dan itu kata Yohanes itu juga bukan kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi Itu saya kasih persepsi. data sama kakak dari Catholic Identity. Itu persepsi per orang. Iya, kakak juga punya perspektif. Itu juga kakak perspektif kakak yang mengakui bahwa kitab itu adalah kitab yang ditulis oleh Matius. Iya Kak, karena kita semua Kristen Protestan diajari Kak, diajari penulisnya. Dan itu Iya nggak apa-apa kakak, saya nggak masalah. Gini loh, Kak Kezia. Kalau kita bicara doktrin, saya sudah nggak masalah. Kalian menyembah botol kecap juga nggak apa-apa. Yang saya tanya itu, kakak tahu dari mana kalau penulis Yohanes itu Yohanes sementara? Nih mohon maaf nih, orang Katolik sendiri itu mengatakan dia tidak tahu siapa penulisnya. Tiba-tiba kakak yang Protestan yang baru muncul di abad ke-16 bilang penulisnya Yohanes, kan lucu. Kak, urusan Katolik, maksudnya urusan asumsi orang. Lah, kalau cara begitu diskusi urusan Katolik urusan itu, saya tanya, kakak dapat kanon kitab kakak dari siapa? Dari bapak-bapak gereja kan, dan mereka Siapa namanya? Namanya siapa? Aku nggak hafal sejarah Kak. Yang pasti dari kecil. Ya udah Aku kakak kan- gitu belajar dulu aja deh. Kakak belajar dulu aja. Karena kakak tuh kayak gini loh tadi. Kakak tuntut kepada saya data. Saya kasih data. Saya bisa tunjukkan siapa yang melihat Nabi saya itu membelah bulan. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menceritakan sampai kepada. Oke, itu yang melihat. Oke, yang melihat siapa? Yang melihat bahwa Yesus menghidupkan Lazarus itu siapa? Di situ banyak orang Yahudi telah datang Ih, kepada ya ampun, kakak, saya cuma minta satu nama aja. Satu nama. Kalau saya kan bisa sebut ini nama Ibnu Mas'ud. Siapa? banyak orang Yahudi Kak. Astagfirullahaladzim. Ada juga Thomas. Ini Kak, lengkap ceritanya. 4 Iya, di dalam kitab kalian itu tertulis juga Tuhan melayang-layang di atas air. Pertanyaannya siapa yang lihat Tuhan melayang-layang di atas air? Coba. 12 murid Yesus, ke-12 muridnya. Memang 12 murid Yesus melihat Tuhan melayang-layang di atas air. Berarti 12 murid Yesus lebih tua daripada Yesus dong. Enggak, kan berjalan di atas air. Yang waktu kisahnya Yesus. Enggak, saya bicara tentang kitab perjanjian lama di mana ada Tuhan melayang-layang, roh Tuhan melayang-layang di atas air. Itu siapa yang lihat? Itu roh Allah Kak. Kan Yesus itu firman. Nah, yang lihat itu siapa? Iya, kalau kan Kak, parameter kalau kitab suci itu harus dilihat oleh orang dan dituliskan, maka pertanyaannya siapa yang melihat roh Allah melayang-layang di atas air sehingga bisa ditulis dalam kitab Anda? Nah, kan kitab Kejadian itu ditulis oleh Nabi Musa. Itu Tuhan kasih wahyu Kak. Apakah Musa melihat Tuhan melayang-layang di atas air? Iya, dia kan mendapat wahyu dari Tuhan. Makanya ada tuh kisah. Berarti Musa udah tua dong, berarti ketika belum ada apa-apa Tuhan melayang-layang di atas air, Musa udah ada. Enggak, Musa mendapat wahyu Kak, wahyu dari Tuhan. Nah, giliran di perjanjian lama ketika ada hal yang tidak dilihat oleh orang lain dan orang lain belum ada, Anda bilang itu wahyu. Iya. Ketika Yesus menghidupkan orang mati, Anda bilang ada yang melihat. Nah, pengetahuan Anda itu dari mana? Anda bilang dari kitab Matius. Pertanyaan saya, si Matius itu tahu dari mana kalau Yesus menghidupkan orang mati? Apakah Matius melihat sendiri? Iya, jadi di situ Kak, bukan hanya ada 1-2 orang, tapi ada tertera di dalam kitab Yohanes. Juga ada Kak, dalam- yang menuliskan informasi tentang Yesus itu membangkitkan orang ada berapa orang? di sini Kak ada di kitab. Nih contoh saya nih ya. Saya bisa bilang begini sama kakak. Saya bikin surat nanti ke kakak. Saya bilang, saya kemarin ketemu Yesus di Ternate, di Gunung Tolire, di Danau Tolire, yang melihat ada sekitar 2000 orang.
Saya lihat nggak kakak gitu. Saya bikin suratnya. Kakak percaya nggak? Percaya nggak kakak kalau saya bilang saya kemarin di Danau Tolire melihat Yesus dan Yesus mendatangi saya dan saya berpelukan dengan Yesus yang lihat tuh 2000 orang. Percaya nggak? Kalau misalnya kesaksian kakak itu dikonfirmasi dengan orang lain dan itu misalnya lebih dari satu. Nah, itu juga saya minta konfirmasi dari orang lain. Siapa yang melihat Yesus membangkitkan Lazarus? Ini ada Marta, ada Maria dan banyak orang. Nah, tahu siapa yang melihat Marta Juga melihat dari Yesus? kita. Kan sama kayak gini. Ketika saya bilang ada 1000 orang yang melihat saya berpelukan dengan Yesus, Anda minta konfirmasi dari orang. Orang yang melihat saya memeluk Yesus di antara ribuan orang itu harus dilihat. Sama, saya juga minta konfirmasi orang lain. Kakak bilang si Marta melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Pertanyaan saya, siapakah yang melihat Marta melihat Yesus membangkitkan Lazarus? Muridnya kan kak, kan Yohanes ini murid. Siapa namanya? Siapa? Di mana tertulis? Coba lihat, coba. Ya, coba lihat. Coba ayat berapa? Yang mana kak? Kan begini kakak, kan di situ penulis kitab kakak yang 4 itu mengatakan bahwa Yesus itu pernah membangkitkan Lazarus. Saya tanya, siapa yang melihat Yesus membangkitkan Lazarus? Kakak bilang Marta. Maka pertanyaannya, siapa yang melihat Marta melihat Yesus membangkitkan Lazarus? Penulis kitab kakak, kata kakak. Lalu saya tanya, penulis kitab kakak itu kan klaim kakak, sementara jelas menurut orang Katolik penulis itu tidak jelas. Tiba-tiba kakak mengatakan ya murid Yesus yang menulis kitab ini. Itu namanya apa? Saya disuruh percaya begitu aja dengan doktrinnya kakak, sejarah. Coba tunjukkan kitab sejarah mana yang menuliskan kehidupan Yesus. Ya, ini orang bawa sejarah. Injil pula. Injil itu adalah kitab suci, ranahnya doktrin teologi. Yang disebut dengan sejarah itu harus mampu menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Makanya saya tanya, siapa penulis kitab Injil? Siapa penulis kitab Injil? Matius. Kok terkuat? Ini kakak gimana dong? Menurut kakak Katolik sendiri gini loh. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa penulis Injil itu? Ya kata siapa? Lah oke, berarti kakak yang benar ya. Ini asumsi ya. Ini kita gagalkan nih. Ini asumsi. Oke, tunjukkan kepada saya bukti kalau penulis Matius adalah Matius, penulis Yohanes adalah Yohanes. Saya akan tunjukkan literasinya. Ada tidak tertulis di kitab itu bahwa penulisnya Matius adalah Matius, penulis Markus adalah Markus, penulis Lukas adalah Lukas? Coba. Karena di Google kak, coba kakak bisa lihat, cari di Google. Tadi kakak saya kasih Google, kakak nggak percaya, kakak bilang ini asumsi. Kenapa saya harus cek Google lagi? Kakak yang bawa data sekarang. Saya usahakan Google dari Katolik, kakak nggak terima. Oten betina. Giliran kakak saya minta data, kakak suruh saya cek Google. Kakak lah yang usaha. Dari tadi saya sudah kasih data 3 kali malahan. Kakak kan yang punya data, kakak yang punya argumen. Iya, Aku kan bawa data tapi semua, kakak yang tapi nggak kakak kan terima. nggak terima. Ya. Saya terima Bunda berdua juga nggak apa-apa. Saya tuh terima kitab kalian itu sebagai data bagi kalian. Saya terima itu, saya nggak masalah kan saya sudah bilang nih. Tapi kan menimbulkan pertanyaan lain. Bagaimana pendapat kalian, wahai umat Kristen Protestan yang dari tahun 16, abad ke-16 baru muncul. Sementara orang Katolik yang lebih dulu ada dari kalian mengatakan penulis kitab Yohanes itu nggak jelas, masih misteri. Penulis kitab Matius itu bukan berarti Matius, diduga itu Matius. Lah, kalian kan umat Protestan, lalu bilang itu pasti Matius, Markus, Lukas. Maka saya minta, mana datanya dari Protestan bisa membuktikan bahwa penulis Matius adalah Matius? Ada nggak tertulis di Injil, di data yang kalian bawa itu tertulis tidak? Jangan dibawa data Wikipedia, data dari Catholic Identity Professional Development and Resource Anda tolak, lalu Anda kasih ke saya Wikipedia, Mbak. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Iya, Oh my tapi God. Google kan. Kak. Tapi kan aku kan udah Ini Anda saja menolak Catholic Identity. Ini ya. Satu website Katolik semua yang harus dipercaya. adalah Professional Development and Research punya Katolik, Anda tolak, lalu Anda kasih saya Wikipedia. Oh my Ya God. itu terserah. Nah, itu asumsi orang kan. Bisa saja. Wikipedia itu apa? Wikipedia itu data ilmiah. tempat maksudnya tempat orang mencari informasi dan tahu, dan ini loh kak. Website dengan Wikipedia itu coba jelaskan dulu website itu apa, Wikipedia itu apa coba. Enggak kak, soalnya kan Coba bawa data sekalian dari Tokopedia aja deh kalau gitu, kakak.
Enggak, kan ada juga kan Kak website kayak Saksi Yehova. Mereka tuh bisa bisa Saya kan bilang dari Katolik, bukan dari Saksi Yehova. Kok bawa Saksi Yehova? kita kan nggak Katolik nggak- itu oke, Anda tidak percaya dengan Katolik. Lalu kenapa mengambil kitab mereka? enggak. Maksudnya gini kan Kak. Ya semua website itu kita kan sebagai Nah, supaya Anda membuktikan bahwa Anda benar, coba bantah dulu. Wikipedia. Data saya ini bantah dulu. Ini membantah data saya pakai Wikipedia. enggak kan memang untuk informasi yang lebih umum kan Kak. Coba baca penulisnya siapa itu Wikipedia itu? Siapa yang menulis? Jangan-jangan Cahyono. Lagi saya nggak percaya sama Cahyono. Jangan-jangan dia tukang tambal ban samping rumah saya. Coba baca itu. Atau data dari si Sapiudin. Melarang kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yaitu Matius. Seorang Kata bekas siapa? ini Kak di Ya kata data, siapa? di dalam Iya Wikipedia. kata siapa? Yang penulis Wikipedia itu siapa sayang? Aku nggak tahu Kak. Kakak terima gitu aja sesuatu yang kakak nggak tahu penulisnya siapa. Saya nggak mau loh kak kayak gitu. Kalau saya ini orangnya nggak mau bodoh ya. Saya menerima informasi dari Katolik. Kenapa saya kalau belajar Kristen itu lebih menggali ke Katolik? Alasannya apa? Pertama, Katolik itu punya magisterium dan tradisi suci. Mereka punya yang namanya apa namanya itu? Mereka punya bentar. Ya udah, sedangkan data dari Katolik aja kakak tolak, lalu kakak bawa data Wikipedia ke saya, kan lucu gitu loh. Data Katolik, di mana Katolik ini adalah salah satu agama terbesar di Indonesia yang memiliki data-data sumber-sumber kekristenan, karena memang Katolik lebih dulu ada daripada umat Martin Luther, karena umat Martin Luther hadir di abad ke-16. Bahkan yang mengkanonisasi Bible itu orang Katolik lebih dulu. Tiba-tiba muncul umat Martin Luther. Orang Katolik bilang kami belum tahu siapa penulis kitab kami karena itu baru praduga. Tiba-tiba orang Kristen Protestan yang baru muncul di abad ke-16 bilang iya penulisnya Matius, Markus, Lukas. Lalu Anda tolak informasi dari Katolik yang bilang kami nggak tahu penulis kitab itu, tapi kami yang mengkanon kitab itu. Kan lucu kak. Nih ibarat kata saya sama kakak nih. Saya udah duluan lahir dari kakak. Saya bilang begini nih, ya. Saya minum air ini air minum saya. Di dalamnya itu saya nggak tahu isinya apa. Tiba-tiba kakak muncul mengambil air minum saya. Kakak minum jeglek. Lalu ditanya orang kakak minum apa? Yang saya minum ini adalah namanya pemutih atau kolagen. Lalu ditanya Unirifa itu minum siapa? Punya saya. Itu isinya apa? Saya nggak tahu. Saya minum aja. Tapi si kamu bilang yang baru hadir ngambil minum saya, ini kolagen loh. Tahu dari mana kau? Yang punya minum adalah aku, kok kau pula yang lebih tahu daripada aku? Maka kakak harus memberikan bukti bahwa kakak itu benar dengan cara apa? Bantah dulu orang Katolik, baru tunjukkan bukti-bukti kalau Katolik itu salah. Baru kakak bawa pembenarannya ini loh. Anda bantah data Katolik secara website loh Anda bandingkan dengan Wikipedia. Lucu banget kakak. Enggak Kak, pokoknya terserah. Ini ibarat kata kayak membantah atau enggak sih? Ini kayak membantah. Ini tahu nggak sih kayak gini loh, kayak presiden, kayak Tuhan dibantah jemaat gitu. Ini Tuhan lagi ngomong, aku bukan Tuhan, jemaatnya bilangnya kamu Tuhan gitu, kayak gitu tuh analoginya tuh. Iya Kak, izinkan saya bicara Kak. Nah, kan Silakan. aku data kan kasih data. Nah, aku percaya data Alkitabku Kak, semuanya tertulis. Ya nggak apa-apa kakak. Saya kan nggak bantah itu kitab kakak, nggak masalah. Cuman kan kita kan diskusi. Kan datanya ada kan. Kita nggak perlu kan Kak, kalau mengambil cuman data gitu mah saya dari- juga bisa bawa dari tong sampah kak. Kak kalau gitu gini ya kak ya, nanti kayak gini nih, saya tuliskan sendiri di sini data. Ini data pokoknya, ini data. Kan nggak gitu kak, kita harus mengkritisi data. Dari mana data itu? Bisa nggak dipercaya data itu? Tapi Itu kan kakak bawanya- tandanya kita. agama Katolik punya Kak. Kalau kakak bantah dengan Duluan mana Katolik dari Protestan? duluan Katolik sih Kak. Cuman kan kita Nah kenapa saya harus membatalkan pernyataan orang Katolik? Lalu percaya sama kakak yang baru muncul? enggak, aku kan Apa enggak alasannya? percaya kan karena aku berdiri sebagai Kristen Protestan. Jadi Iya, Protestan itu kan muncul di abad ke-16, Katolik sudah lebih dulu ada. Mana yang lebih dipercaya sebagai validasi terkuat yang mana? Yang lebih dulu ada atau yang kemudian? enggak, kalau aku yang berada di dalam Kristen Protestan pastilah Kristen Protestan. Iya, sama aja. Mikana juga orang Warnes bidat mengatakan Yesus itu adalah Bapa. Tritunggal mengatakan Yesus bukan Bapa. Itu doktrin kakak, nggak masalah. Aku nggak masalah dengan doktrin kakak, itu hak kakak.
orang kak. Tapi kan ketika kakak Enggak, yang murid- saya bukan kakak tuh lari kemana-mana kakak sayang. Kita nih kayak kakak kita udah nyampe di ini ya di pasar. Kita pulang lagi ke rumah ngambil duit. Ini kita udah jalan-jalan berdua nih ke pasar. Udah nyampe di pasar tinggal mau beli ikan nih. Tahu-tahu balik lagi ke rumah. Yang saya tanya nggak kakak jawab. Saya cuma tanya, kakak kan menolak nih data dari Katolik. Oke lah nggak apa-apa. Tiba-tiba kakak bawa Wikipedia ke saya. Waras sedikit dong. Kenapa saya harus terima Wikipedia itu? Oke, nggak apa-apa kalau Website kalau saja kakak tolak. Tapi kan maksudnya kita kan Ya, Kristen Kan Jangan lucu. cabut Yesus apa? Kakak kan lucu. Enggak, kakak tuh lucunya begini loh. Kakak menolak website. Tapi kakak menjawab dengan Wikipedia. Di mana itu adalah salah satu platform yang mudah dirubah-rubah oleh orang yang entah siapa punya kepentingan. Sementara Katolik ini itu ada organisasinya. Salah satu lembaga keagamaan yang memiliki otoritas terkait magisterium, tradisi sucinya ada, kitab sucinya ada. Dan mereka lah orang-orang yang menjadi asbab kalian punya kitab. Kalian muncul di abad ke-16. Orang Katolik bilang penulis kitabnya nggak jelas, tiba-tiba kalian bilang penulis kitabnya jelas. Jadi kalian itu, mohon maaf ya, yang saya maksudkan itu bisa nggak kakak buktikan ke saya secara ilmiah bahwa penulis kitab kakak itu adalah Matius, karena ditolak sama orang Katolik. Kakak bilang, ya Katolik kan kata Katolik loh. Kalian dapat kitab dari Katolik. Sementara kakak bawa sama saya Wikipedia. Ini kan lucu, seolah-olah orang yang kemudian lebih tahu daripada orang yang terdahulu. Kan lucu. Sementara ketika kami umat Islam abad ke-7, kami lebih dulu. Itulah kalian kadang-kadang standarnya janda. Jadi gini kakakku ya. Kalau bicara tentang doktrin, silahkan kakak menuhankan Yesus, menganggap itu kitab suci. Tadi kita membahas tentang di manakah perintah untuk menyembah Yesus. Itu sebenarnya asal muasal diskusi kita. Ibrani kan, aku udah Coba. tunjukkan tadi Ibrani 1. Iya, itu kan sudah saya gagalkan dengan premis saya bahwa ketika Kak tahu tidak penulis Ibrani itu siapa? Kakak kan bawa kitab Ibrani nih. Kakak tahu nggak siapa penulis kitab Nah, Ibrani? terus kayak aku yang heran kayak gini kak. Ketika misalnya Kristen Protestan bawa data, bawa Alkitab sebagai data, terus selalu ditolak, selalu bilang penulisnya. Saya nggak tolak. Siapa bilang saya tolak itu? Kakak jangan fitnah lah. Saya nggak tolak. Barusan kakak bilang kan, maksudnya Enggak, saya nggak tolak. penulisnya nggak diakui. Kakak gitu. menolak itu bukan menolak itu namanya. Itu namanya. Ya ampun, kakak bahkan Kak, menolak Kak. dengan kritisi aja kakak udah nggak paham nih. Enggak. Kak, menolak itu artinya gini, saya nggak terima data kakak. Saya tolak Wikipedia, iya. Tapi kitab kakak itu saya nggak tolak sebagai sumber primer kakak. Iya, terus kakak bilang tadi Nah. kakak tolak kan. Padahal Bukan ada saya tolak kakak, saya membandingkan bagaimana pendapat kakak. Sementara orang Katolik sendiri itu tidak mengakui penulisnya itu jelas, pasti. Matius, Markus, Lukas. Kakak bilang, saya nggak percaya. Oke, kita skip ini, kita buang ini jauh-jauh. Kakak nggak percaya. Saya anggaplah kakak itu percaya bahwa penulisnya Matius, Markus, Lukas dong. Maka saya tanya, oke buktikan ke saya bahwa penulisnya Matius, Markus, Lukas. Kan gitu. Ternyata kakak bawa saya Wikipedia. Kakak tolak data saya, kakak ajak saya percaya data kakak yang nggak jelas Wikipedia. Baru saya tolak. Tapi kitab kakak saya nggak ada tolak. Itu kan sumber primer kakak, nggak masalah. Nah, dalam kitab kakak itu, ya, kitab kakak itu tertulis banyak hal. Oke. Nah, penulisnya diduga adalah Matius, Markus, Lukas. Oke? Paham nggak? bukan semua tercatat kan, tidak bisa dibantah. Kamu pun Iya, menurut bukan Saya- masa tidak bisa dibantah kok kak. Itu bisa dibantah semua itu. Kakak mau membantah yang mana? Membantah pernyataan kakak bahwa Yesus itu diperintahkan untuk menuhankan dia. Kak, kitab Ibrani itu adalah tulisan orang yang bukan murid Yesus. Tunjukkan kepada saya siapa penulis kitab Ibrani. Kalau kakak bisa buktikan ke saya. kan kak, kita percaya 66 kitab. Kalau cuma percaya aja, besok-besok kakak ketemu koran di jalan tertulis Yesus adalah Tuhan, Sai Baba adalah Tuhan. Nggak tahu penulisnya, kakak ketemu di itu dibilang orang, di pendeta kakak bilang ini loh kitab suci. Kakak percaya gitu? Tanya, Al-Quran siapa yang tulis? Quran siapa yang tulis? Al-Quran itu jelas penulisnya adalah Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab.
di zaman Rasulullah karena pada waktu itu mereka adalah penulis wahyu. Di periode Umar ibnu pada periode Rasulullah SAW, wahyu Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Pada waktu itu Nabi Muhammad punya pendamping. Siapa pendampingnya? Adalah penulis Al-Quran. Siapa penulis Al-Quran? Sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa Ibnu Mas'ud? Besti-bestinya Rasulullah lah, besti-besti. Kalau penulis Matius, Markus, Lukas bukan bestinya Yesus. Bahkan belum tentu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, dulu saya jelaskan dulu. Yesus, Kak. Mereka yang Itu kan kata kakak. mereka yang menyaksikan. Itu kan kata kakak. Kakak nggak bisa buktikan. Enggak. Loh, kalau begitu yang menuliskan oke lah, saya terima. Oke. Berarti penulis Matius itu melihat sendiri apa yang dia tulis. Iya, itu kan Matius murid Yesus. Oke, kapan Matius melihat Yesus bersunat? Berarti Matius melihat ketika Yesus masih baby disunat, hari ke-8. Emang Matius sudah hidup waktu itu? Enggak, kan diceritain kan, Kak? Kan Dari mana kakak tahu kalau Yesus menceritakan dia disunat hari ke-8 kepada Matius? Siapa yang kasih tahu kakak? enggak, kan kita kan Kakak enggak. jangan asumsi dong. Cuman kan kayak gini loh, Kak. Kalau kita udah berteman sama seseorang, pasti kan kita tahu kan dia dari kecil kayak gitu. Enggak juga, saya berteman dengan Ustadz Alwan, saya nggak pernah tulis-menulis sama Ustadz Alwan. Iya, Kata karena kan kakak, asumsi beda kakak. kan. Kalau misalnya aku, Kak, sama sahabat perempuanku, aku tahu lah kalau misalnya baru kita kenalan kayak dan kita jadi bestie. Aku tahu Emang lah, kakak Mas. tahu kalau emang kakak tahu semua seluk-beluk kehidupan teman kakak? Jam Iya. berapa dia tidur, jam berapa dia makan gitu? Kalau jam Coba berapa dia- sebutkan nama teman kakak satu orang. Oke, Jovita. Kakak Aku udah tahu. Ya. Oke, kakak tahu nggak kapan waktu dia tidur, jam berapa, detik ke berapa, menit ke berapa gitu? Kakak tahu semua. Ini udah nggak nyambung tau diskusinya, udah nggak jelas, tahu udah nggak ilmiah. Jadi gini, Kak Kezia gini. Ya. Izin. Di sini udah ada ustaz saya mau sapa juga ada tamu. Ya, abis itu kakak. Teman-teman begini ya, teman-teman Kristen ya yang nonton di bawah. Teman-teman Kristen pertama, usahakan kalau bicara itu dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Di ruang publik ini tuh kita bukan sedang bertengkar atau saling memperbodoh satu sama lain, tapi kita mentransfer knowledge, pengetahuan. Kalau kalian bilang saya percaya bahwa sebentar dulu dong, nanti kakak nggak bisa jawab tadi. Nah, ketika kakak bilang bahwa penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, harus ada informasinya kakak ambil dari mana. Misal di dalam Bible itu ada kak tertulis bahwa penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas. Tunjukkan dalilnya mana. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kalau kita bicara itu atas nama doktrin, kepercayaan sendiri, itu nggak perlu kita bicarakan. Shh, diam aja. Kami juga tahu kalau kalian Kristen. Kami tahu kalau kitab kalian Bible. Kami tahu kalau kalian menuhankan Yesus. Tidak masalah bagi kami. Karena kita tinggal di negara Indonesia. Di negara Indonesia ini agama Kristen itu diizinkan. Kami nggak mengkritisi kalian harus jadi Islam atau enggak. Tapi ketika kalian membuat sebuah klaim bombastis di ruang publik, hak kami untuk mengkritisinya. Maka cara mengkritisi apa? Bertanya, dari mana kau tahu? Nah, tadi Anda minta data saya. Saya kasih. Ada satu kitab, ada satu buku ditulis oleh Imam Bukhari. Mana bukti-bukti ilmiahnya? Saya bisa tunjukkan. Bukhari itu jelas orangnya siapa. Dia ulama pada zamannya. Bahkan ulama-ulama lain juga mengatakan dia ulama. Kitab Bukhari ini ditulis oleh Imam Bukhari. Siapa Bukhari? Saya bisa jelaskan kepada Anda. Tinggal di mana dia? Siapa nama aslinya? Ada tahun berapa kematiannya? Masuk dalam ranah sejarah, tokoh, profil seseorang, ilmu itu. Nah, Bukhari ini mendapatkan hadis dari orang itu jelas namanya siapa. Saya sebutkan tadi Syiah sampai kepada Ibnu Mas'ud, jelas. Berarti ketika Nabi Muhammad membelah bulan, yang lihat siapa? Ibnu Mas'ud. Dari mana kami tahu? Dari Ibnu Mas'ud menyampaikan kepada sahabat, menyampaikan lagi kepada tabi'in, sampailah berkesinambungan. Kalau tidak ada sanad itu bisa seperti dongeng. Karena nggak jelas, harus jadi beda sejarah. Bahkan hadis itu saya bisa katakan lebih tinggi daripada sejarah. Bahkan tidak semua sejarah bisa kita temukan riwayatnya itu bersambung. Itu. Bahkan sejarah pun bisa punya kepentingan. Nah, tapi kalau hadis itu ada ilmu yang mengikatnya. Apa itu? Perawinya harus jelas orangnya siapa. Kalau orangnya itu terindikasi dia gagal dalam memahami banyak hal, agak stupid, idiot gitu kan. Atau dia adalah orang mantan penjahat, pernah menipu. Itu kita tolak informasi dari dia. Itu akademisnya kita loh. Bahkan kalau sejarah kadang PSK yang bicara pun kadang dimasukin tuh dalam sejarah tuh.
Ada kesaksian dari PSK bisa jadi itu. Tapi dalam Islam nggak boleh begitu. Karena ada kecenderungan berbohong dari orang yang berbuat jahat itu sudah dibaca secara ilmu psikologi. Kalau ada orang yang memang kehidupannya sudah biasa menjadi ulama, dia menjaga sikapnya, diperhatikan oleh banyak orang, bicara nggak pernah dusta, kenapa nggak bisa dipercaya? Bisa dipercaya. Begitu caranya dalam Islam itu. Lalu ketika kalian bilang, kitab kalian itu penulisnya si A, si B, si C, ya kita juga bingung. Orang yang pemilik kitab pertama aja bilang nggak tahu, kan begitu. Nah ini adalah namanya kaidah ilmu, konsep atau metode cara penggalian ilmu. Nggak apa-apa kalian beriman dengan kitab itu. Kita sapa dulu, di sini ada Ustadz Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya harusnya beri salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi Aku wabarakatuh. izin dulu ya kak, aku ada ibadah. Oke Kak Kezia, terima kasih. Tapi tunggu Kak Kezia, mungkin ini ada Ustadz saya nih. Ada yang mau ditanya nggak sama Ustadz saya nih? Oh, apa ya? Oh iya kak, aku nanya satu. Kan aku Ya, pernah. Ustadz Awan izin ya Mbak Kezia bertanya. Mohon maaf ya Kak kalau kami di sini diskusi begini karena emang diskusi lintas agama ini tidak mengenal perasaan Kak, kebenaran tidak pernah mengenal perasaan, sejarah pun tidak mengenal perasaan. Silakan Kak Kezia tanya mau Ustadz Awan. Nah, aku tuh lihat kan kak di YouTube ada tuh seorang Muslim, dia namanya Mas Niko. Terus dia selalu ajarin sama umatnya tentang rukun iman kan. Rukun iman itu ada kan percaya sama kitab apa? Kitab utusan Allah Taurat, dan Zabur, Injil. Rasul kan. Nah, terus kak dia itu selalu mengutip ayat-ayat di Alkitab dan dia bilang kepada orang Muslim bahwa kita tuh harus percaya juga kitab-kitab yang ditulis oleh Nabi. Jadi kayak Nabi Daud, kita baca Mazmur, Nabi Salomo, dibaca Amsal, dan benar bahwa pengajarannya itu kak sering mengutip ayat Alkitab dan aku coba ini orang Muslim tapi luas wawasannya ya, dan dia mengimani juga apa yang tertulis di Alkitab kami. Nah, itu bagaimana pendapat Ustaz Kak? Silakan Ustadz Awan, udah dapat poinnya, silakan. Uni aja deh yang jawab. Saya cuma nanggapin yang tadi aja buat tambahan. Mbak Kezia, untuk Silakan, Ustaz. tulisan Bible misalnya mau cari apakah yang nulis itu Matius atau bukan, coba Mbak Kezia buka deh Matius 9 nomor 9 dah. Atau Uni sudah sampaikan tadi ya? Belum, Matius 9 nomor 9 saya Matius bacakan 9 ya. nomor 9. Oh, coba Uni bacakan. 9 nomor 9 saya bacakan ya Kak. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Silakan Ustaz. Ya, jadi di situ dia melihat seorang yang bernama Matius. Berarti orang ini kan bukan Matiusnya. Kemudian dia melihat dia berkata gitu. Jadi ini bukan Matius. Ini ada penulis pertama yang menceritakan tentang orang kedua dan orang ketiga gitu. Misalnya saya melihat Kezia, paham nggak Kezia? Ini agak ya, misalnya saya melihat Kezia duduk di mana gitu. Berarti kan bukan saya yang nulis itu. Ini sebenarnya disampaikan sama Bad Ehman dalam diskusi dengan apologet Kristen bahwa narasi ada si dua, Matius menceritakan tentang Matius lain mungkin Ustaz. Enggak, itu Matius itu Matius yang dimaksud. Pemungut cukai kan Matius nggak ada lagi murid Yesus selain pemungut cukai. Ada juga kan cerita yang kayak misalnya kita menceritakan diri kita sendiri kan, itu nggak jadi masalah kan? Kayak gabut aja Kak gitu Kak, bukan nggak masalah Kak, gabut aja Kak kayak iseng. Iya Kakak tau nggak sih menyalahi kaidah logika kalau Kakak itu logical fallacy namanya Kak. Jadi sama kayak Ustadz Alwan nih, dia sedang menceritakan apa yang dia lihat, ya kan? Dia menceritakan apa yang dia lihat nih. Kalau dia lihat saya lagi main sama Kak Kezia, kalau tulisannya begini, saya melihat Kezia menggunakan baju warna biru dan Unrifa pakai baju warna pink. Saya melihat sendiri, itu masih bisa lah dikatakan. Tapi saya melihat si Alwan melihat Kezia dan si Rifa pakai baju pink. Kak, kayak ada something wrong gitu Kak dengan orang ini gitu loh Mas. Itu namanya apa? Coba Kakak. Itu tanda itu. Tanda on. Kakak. Ya, Kak, itu menyalahi Aku aturan bahasa punya- Kak. orang itu kalau menceritakan tentang kisahnya bisa Kak. Kan misalnya kalau kita tuh kayak bikin Itu dalam ranah bahasa Indonesia apa nama ilmunya Kak? Kan dalam bahasa Indonesia itu ada majas tuh. Ada namanya, pertama ada yang namanya kalau kita bicara tentang kaidah bahasa Indonesia tuh ya. Kakak pernah belajar bahasa Indonesia kan? ya. Tapi Eja. kan misalnya Kan kayak yang sesuai dengan aturannya, misalnya tanda kutip, itu ada kutipan orang,
kemudian apa nama istilah, enggak dalam ranah ilmu bahasa Indonesianya apa itu ilmunya, yang orang yang menceritakan tentang dirinya tapi menggunakan sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga, itu namanya apa dalam bahasa Indonesia itu ilmunya? Aku nggak tahu istilahnya, cuman bagi aku sendiri nggak masalah kalau orang menceritakan kisahnya sendiri di Ya dalam. kalau bagi kakak nggak masalah mah nggak apa-apa. Iya kan? Ustadz, silakan Ustadz, masuk Ustadz. Nah, itu Iya, menceritakannya kita bagi tidak begini, kita tidak memaksakan kalau ada upaya apologetika dari Kezia bahwa itu sah-sah saja. Tapi yang saya mau tegaskan bahwasanya dalam kajian Profesor Perjanjian Baru ini dipakai untuk menegaskan bahwa penulis Bible itu ada 4, dan baik Matius, kalau Matius itu dengan Matius 9 nomor 9 itu menunjukkan bahwa yang menulis itu bukan Matius, karena tipikal penulisan Matius itu kan jelas ya, dan ketika di situ dituliskan Matius melihat Matius kan jadi tidak masuk di akal. Yang kedua, kalau Yohanes di Yohanes pasal 21 nomor 24 ya, kalau yang lain kan lain ya gitu. terus bagaimana Ustaz dengan orang Muslim yang juga mengimani Alkitab kami? Siapa itu? Silakan di-reply. Coba kakak lihat Siapa? dulu. Ya, Mas Niko. namanya Namanya, siapa? Ya Mas- udah, dia Mas- itu sinkretisme, Kak. Sinkretisme ini adalah upaya menyatukan dua agama, menghasilkan agama baru menjadi Krislam, contohnya Kristen Islam. Itu namanya sinkretisme. Dalam Islam, Muslim Kak. ya mengaku Islam tuh boleh-boleh aja, Kak. Kak, pertama kan saya tidak kenal Sujat Miko itu siapa. Dia bukan orang terkenal juga dan bukan guru saya. Yang kedua adalah, apakah tidak ada orang yang berupaya sinkretisme? Itu ada, Kak. Nah, orang yang sinkretisme itu adalah orang yang mencampurkan ajaran satu dengan ajaran lain untuk menghasilkan ajaran baru. Yang namanya apa? Contoh, kalau Kristen dicampur dengan Islam, jadilah Krislam. Dia beragama Islam tapi percaya dengan kitab karangan manusia yang tidak jelas sumbernya. Sebenarnya dia sedang melanggar aturan Islam. Kenapa dalam Islam sendiri Nabi Muhammad SAW tidak pernah baca kitab sucinya yang kalian anggap sebagai kitab suci itu? Nggak pernah Nabi ngajarkan begitu. Bahkan ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab datang membawa kitab yang dianggap Taurat, Zabur, Injil itu, Nabi Muhammad bilang, seandainya Musa, buat apa itu? Seandainya Musa ada di zamanku, dia akan ikuti syariat Islam. Jadi kami ini pengikut Nabi Muhammad, Kak, bukan pengikut Sujat Miko. Terus isinya rukun iman kan percaya kitab utusan Allah atau apa Kak? Percaya kitab-kitab yang diberikan oleh Allah. Nah berarti Iya, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. nah kan Berarti- kakak percaya kan Nabi Daud, Nabi Salomo. Iya, percaya Nabi Daud. Berarti harusnya baca Terus? kitab-kitab. Loh, siapa bilang kami percaya bahwa kitab yang Anda pegang itu adalah kitab Nabi Daud? Itu kan kata Anda, kitab itu kitab Nabi Daud. Sedangkan penulis Matius, Markus, Lukas saja Anda nggak bisa buktikan kalau itu penulisnya Matius, apalagi kitab Daud. Kami nggak percaya kitab yang Anda pegang itu adalah kitab yang diberikan kepada Daud. Gini loh, sister, kalian boleh saja mengimani bahwa itu kitab yang ditulis Musa. Itu kan kalian, karena doktrin. Kami nggak percaya, karena nggak ada yang bisa membuktikan secara ilmiah bahwa penulis kitab Taurat itu adalah Musa. Tidak ada yang bisa membuktikan secara ilmiah penulis kitab Mazmur adalah Daud. Tidak ada yang membuktikan secara ilmiah penulis kitab Matius adalah Matius. Jadi kami percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, bukan berarti kami percaya kitab yang kalian anggap sebagai kitab Taurat, Zabur, Injil. Itu kan kalian yang anggap. Kami kan nggak menganggap itu. Kami menganggap kitab yang kalian pegang adalah kitab yang bercampur antara firman Tuhan turun-temurun yang sudah terjadi banyak perubahan yang bercampur dengan karangan manusia dan kitab-kitab yang ditulis oleh manusia. Maka apa yang kami imani? Yang kami imani itulah Taurat, Zabur, Injil. Mana dia? Lah, Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitab Taurat diturunkan kepada Musa, diberikan pada umatnya. Kok tanya saya kan Islam. Kitab saya Al-Quran, Nabi saya Muhammad Ibnu Abdullah. Jangankan Tauratnya, Nabi Musanya juga udah nggak ada. Nah, mana itu Injil? Injil itu adalah wahyu dari kata waha dan ya. Apa itu? Informasi transenden, informasi yang cepat tersembunyi yang diberikan oleh Tuhan kepada pilihannya, orang-orang pilihannya untuk dirinya sendiri atau untuk untuk nabi itu sendiri atau untuk kaumnya. Maka mana itu Zabur? Zabur yang diberikan kepada Daud itu kami tidak punya lagi. Kenapa? Ya karena kami bukan umatnya Nabi Daud.
Nabi Daud itu umatnya Bani Israel, zamannya sudah lewat, terdahulu. Jangankan kitabnya, nabinya aja udah nggak ada. Jangankan nabi dan kitabnya, ajarannya Daud aja udah diselewengkan. Makanya muncul sekte Farisi, Saduki, Yahudi sesat menurut Yesus. Bahkan menurut Yesus sendiri, orang Yahudi yang hidup zaman Yesus itu tidak semua ngikuti Musa. Makanya mereka dikatakan ular beludak. Jangankan kitabnya, jangankan nabinya, ajarannya aja udah nggak sesuai dengan kitabnya, apalagi kitabnya yang nggak ada. Kak bilang kan, misalnya Nabi Musa udah nggak ada, sama tuh Kak. Nabi Muhammad kan juga udah nggak ada. Tapi kenapa dipercaya? Iya, tapi kitabnya masih ada. Nabi Muhammad sudah wafat, tapi kitabnya masih ada, tidak berubah. Al-Quran. Kitab Taurat Nabi Musa. Siapa bilang? Emang Anda bisa buktikan kalau kitab yang Anda pegang itu Musa yang tulis? Iya Kak, bisa, itu yang diajari. Lah? Seharusnya tuh Coba mana Injil Yesus? Injil itu kan Kak, Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang kitab Injil kan. Harusnya Kalau gitu orang yang dari Islam Yesus yang percaya mana? Itu kan Injil. Kak, andai pun penulis Matius itu adalah betul-betul Matius murid Yesus, belum bisa dikatakan itu Injil Yesus. Karena kabar baik dari Evangelion itu harus datang dari orang yang dimaksud. Kalau penulisnya adalah Matius, maka itu disebut dengan kabar baik dari Matius. Saya belum tentu percaya kalau kita merujuk kepada Yesus sebagai orang yang dipercaya. Yang saya tanya, mana Evangelion kabar baik dari Yesus? Mana kitabnya? Jadi gini loh Kak, kalau kita berdiskusi itu, kalau tidak tahu tuh tanya, kalau tahu sampaikan. Saya kan bertanya, saya nggak tahu tuh penulis kitab kakak itu siapa. Kalau kakak bilang, saya percaya kitab yang ditulis oleh, yang saya pegang ini adalah kitab Taurat ditulis oleh Musa. Nggak apa-apa, itu keyakinan kakak. Kami nggak masalah, nggak usik itu. Tapi saya tanya sebagai orang Islam, dari mana kakak tahu? Tapi kalau kakak tanya, Al-Quran itu ditulis oleh Zaid bin Sabit. Siapa yang mengatakan? Secara ilmiah saya bisa tunjukkan. Baik, kita tunjukkan. Dalilnya ada. Contoh, hadis apa itu hadis? Hadis itu adalah informasi yang bahkan taraf tingkat ilmiahnya lebih tinggi daripada sejarah. Kenapa? Bahkan sejarah ada yang tidak mampu dijawab oleh sejarah. Sementara hadis itu menjawab banyak hal. Contoh, siapa yang menyampaikan? Jelas nama orangnya. Kapan disampaikan? Jelas waktunya. Kepada siapa disampaikan kembali? Jelas riwayatnya, sanadnya. Berapa orang yang mendengarkan? Banyak yang mendengarkan. Mungkinkah 5 orang mendengarkan ini pada zaman itu berbohong? Tidak mungkin. Secara ilmiah tidak mungkin mereka berdusta bersama-sama barengan kompak nggak ada untung. Tapi kan Kak, Maka mereka ya memang bukan nabi, namanya hadis. Gimana sih? nah Ya itu kan, makanya sejak kapan nabi? Nggak, tunggu dulu kakak. Sejak kapan kami mengklaim bahwa penulis hadis itu adalah nabi, penulis Al-Quran adalah nabi? Kan kami nggak pernah klaim gitu. Kan kakak yang mengklaim. Kak, orang yang mengklaim yang harus membuktikan. Saya kan mengklaim apa? Bahwa dalil bahwa penulis Al-Quran itu adalah Zaid bin Sabit itu jelas, dalilnya sahih. Mana dalilnya saya tunjukkan. Tapi kan kakak mengklaim penulis Taurat itu adalah Musa. Saya minta tanya, mana dalilnya, mana datanya? ada Kak, cuma aku nggak bisa Mana coba? di Google. Cuma itu loh Kak, aku tuh Kakak bawa Google, giliran saya bawa website Katolik kakak nggak terima. Kakak suruh gimana, ya Kak? Kak Kezia, belajarlah banyak-banyak, cari tahu. Coba kakak saya titip boleh nggak sama pendeta kakak? Iya, titip apa Kak? Bertanya. Coba kakak tanya sama pendeta kakak, siapa orang yang mengkanon Bible? Siapa nama orang yang mengkanon Bible? Yang Bible-nya Kristen Protestan. Nanti iya, kitab kalian lah. Oke. Kalau kitab Protestan yang mengkanonnya Martin Luther lah. Kan mengkanon itu memberi standar, kan yang membuang Martin Luther. Yang pertama sekali mengkanon Bible menjadi Bible itu yang pertama sekali Septuaginta kah, Perjanjian Lama kah, itu siapa nama orangnya gitu. Oke, siap Kak. Nanti aku tanyain ya. Terima kasih semuanya. Ya. Selamat Terima kasih sama-sama. ya. Sorry. Ustadz Awan ini ada gue masak nih Ustadz Awan. Ini asik diajak ngobrol nih Ustadz Awan karena gue masak ini Tuhannya banyak gitu. Yahweh yang disembah oleh Yesus pasti bukan Allah yang disembah oleh Muhammad. Nah, terus? Nah, itu harus. Itu artinya Yahweh yang disembah oleh Yesus pasti bukan Allah yang disembah oleh Muhammad. Kenapa? Ya, terus masalahnya di mana? Ya, artinya kan gini, yang disembah oleh Yesus itu bukan yang disembah oleh Muhammad. Apa? Terima nggak? Betul? Oh, Anda bertanya ke saya.
Betul kan? Pokoknya yang disembah oleh Yesus pasti bukan yang disembah oleh Muhammad kan? Ya, kalau kami itu menyembah yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Iya, artinya itu tidak bukan tidak ada sesembahan yang lain. ya, karena menurut Ulangan 10 ayat 17 ya kan? Nah, Yahweh lah Sang Maha Pencipta karena dialah Tuhan segala Tuhan dan Allah segala Allah. Jadi Artinya Yahweh itu bukan Allah Wasweti. Yesus itu Yahweh bukan? Bukan. Itu anak Yahweh. Anak Yahweh berarti dia hanya manusia biasa. Dia manusia yang bertahta di surga. Maksudnya tapi dia bukan Yahweh. Ya. Dan yang lebih berkuasa adalah Yahweh. Iyalah, orang dia kan Sama Pencipta, Tuhan tertinggi. Oh, berarti Anda saksi. Berarti kamu saksi Yehova. Bukan. Karena saksi Jehovah tidak mengakui Yesus salah seorang Tuhan. Kau mengakui dia salah seorang Tuhan. Ya. Karena Berarti semua Tuhan pejabat ada surga. berapa di situ? Apa? Berarti Tuhan ada berapa? Mungkin 1 miliar, tapi mereka esa, satu kesatuan. Mungkin Tuhan ada 1 miliar, tapi mereka esa gitu ya. Satu kesatuan, ya. Yang 1 miliar itu siapa-siapa saja itu. Jadi Yahweh menjadi raja tertinggi di semesta atau Tuhan tertinggi karena dialah yang termahasakti atau yang terdewa atau yang terallah, sehingga dia disebut Sang Maha Pencipta. Kemudian Yahweh ini memiliki banyak anak buah, ya, termasuk manusia Yesus. Termasuk dulu ya, Lucifer dulu, tapi dia dipecat dia, maka jadi iblis. Jadi manusia Yesus salah seorang Tuhan atau salah seorang pejabat surga. Kalau pejabat surga maka dia termasuk maha kuasa. Berarti sewaktu-waktu kalau Yahweh mau dia bisa pecat Yesus. Setiap para pejabat surga yang menantang dia dipecat, termasuk seperti Lucifer. Jadi dulu termasuk Lucifer dulu ya, malaikat yang jatuh ya. Maksud saya tanya berarti ya berarti Yesus kalau mau dipecat Tuhan bisa. Ya bisa. Orang dia ya udah. karena ada atasannya. Udah. Iya, berarti dia cuma bawahan saja. Ya, tapi dia maha kuasa dalam hal. Berapa yang maha kuasa? Semua pejabat surga, semua pejabat surga adalah Tuhan atau maha kuasa dibanding dengan pejabat-pejabat dunia. Berarti Yahweh ada yang masih maha kuasa sama dengan dia? Tidak, karena Yahweh kan Tuhan tertinggi, maha kuasa tertinggi. Oh, maha kuasa ada lagi maha kuasa tertinggi. Kan baca Ulangan 10 ayat 17, kan dibilang. Sebab Yahweh lah. Bang, jujur ya, setiap kali Bang, ini menggenapi perkataan siapa ulama namanya Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan begini. Saya heran dengan saudara-saudara saya Kristen. Kalau 5 orang berkumpul di sana, jadi 6 pendapat. Kalau ada 7 orang, jadi 8 pendapat. Berkumpul 10 orang, jadi 11 pendapat. Aduh, ya Allah. Ini enggak tahu versi model Kristen model bagaimana abang ini. Abang siapa pendetanya? Ada kerajaan surga. Oh, kerajaan surga. Berarti temannya Lia Eden. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Aduh. Ya, selamat sore Bang. Yesus, kenapa? Gimana? Ya, berarti mau menanggapi aja yang kata Seripa yang sok pintar itu. Dia bilang ada kitabnya Musa. Di mana kitabnya Musa? Tunjukkan. Bacot doang kalian semua. Tunggu beliau lagi masak bentar, nanti sholat habis itu kalau mau tanya nanti dengan kau sama nggak sama dia? Kau mengimani itu nggak? Kau tanggapi dulu yang tadi. Kau itu bukan guru, kau itu bodoh. Sini aku ajarin kalian. Gak usah bicara Kristen kalau nggak paham kalian.
Nggak ada yang marah orang di sini. Hei, datang kamu. Apa Ustadz Alban ini biar itu yang hadapin begini nih. Ya udah sini. Tadi yang Oke, ngomong Yesus. ada kitabnya, ada kitabnya Musa. Yesus, Cuma kamu tunjukkan. nyembah siapa? Kamu nyembah siapa? Nggak usah sok tahu. Saya menyembah Yesus lah. Ngapain nyembah Allah? Menyembah Yesus. Oke, berarti Yesus Tuhan. Iya. Begini. Ngapain kau ngasih tanya saya? Yesus punya Tuhan tidak? Kau Yesus jangan punya maksa. Tuhan tidak? Kamu Saya nyembah naik Yesus. sini Yesus punya Tuhan karena ada tidak? undangan. Saya kesini karena ada undangan. Kristen naik aja, jangan takut. Sekarang Bukan saya naik. pinter. Kamu Eh, itu kan pinter. Kau Kamu diam sudah, dulu. Kau diam kamu dulu. sudah Kau hina-hina bukan Ustaz saya. pelaku. Kamu Jangan udah kasih hina-hina tahu. ulama saya. Sekarang Baik, saya tes kepintaran kamu. Iya, Yesus punya Tuhan tidak? Jawab. Ya nggak ada Hei, lah bodoh. betul. Jawab dulu. Nggak ada. Yesus punya Tuhan tidak? Sekarang gini loh. Sekarang dengar dulu baik-baik ya. Kalau Sekarang kalian- ini jawab dengar. Yesus punya Kalau Tuhan atau tidak? Islam butuh validasi dari Alkitab. Itu kayak kalian. Lu kalau mau berdiri agama, berdiri sendiri dah. Katanya kamu punya membangun jati Tuhan. diri. Saya tanya. Membangun jati Saya tanya diri. Yesus punya Bodoh. Tuhan atau tidak? Jawab. Gimana ada Tuhannya bodoh? Simpel loh pertanyaan saya. Yesus punya Tuhan tidak? Bodoh kau bodoh. Kamu jawab Ustaz. Parah ini. Ketahuan motor. Iya, Yesus. Itu pertanyaan Yesus itu bodoh. punya Tuhan. Yesus itu punya Tuhan, Bang Yesus. Gimana dia Bang Yesus mengatakan dia begini, punya Bang Tuhan? Yesus, sebelum Apakah ada sebelum ayat kita mengatakan dia punya Tuhan? sebelum kita lanjutkan diskusi, bisakah Anda tidak tantrum? Bisa enggak? Bisa, karena yang tantrum itu Bisa, kan oke. kalian. Kalau begitu tarik napas dalam-dalam, tenang, kita ngobrol baik-baik. Bisa? Begini biar adil, jangan cuma lu pada nanya. bagus. Izinkan Begitu, saya juga tensinya nanya, turunin. gimana? Turunin Nggak tensinya, usah. boleh. Kita mah biasa aja. Boleh. Kalian tuh Boleh, cuma boleh. Nanti saya sampah-sampah yang kasih baru cari-cari followers dari orang-orang yang gila agama. Aku biasa aja, slow aja. Ya relax. Gini, Iya, relax itu relax. terlihat Oke, dari oke. cara sikap, kata-kata. Jadi tarik napas baik-baik, tenang aja, oke? Tapi ingat ya, Oke, siap. kalian jangan mengarahkan ya. Bertanyalah seperti orang akademisi ya. Jangan mengarahkan. Kalian tuh semua framing dari zaman Nabi kalian tuh kalian semua framing, oke? Jadi kalau misalkan kalian tanya, izinkan saya nanya. Kau diam. Ini. Kau diam. Coba. Kamu diem ya? Atau kalian semua sini. Siapa suruh aku diem? Hah? Lu bisa ngomong sekarang, ha? Lu bisa ngomong sekarang? Siapa? Lu atau si Alwati? Satu-satu. Komen bro, yang satu-satu dong. Yang mana yang Riva itu yang paling hebat sini? Nah, naik udah kejang-kejang, nyuruh orang diam. Lu seharusnya diam Oke, dong. gimana Alwan? Gimana? Sudah siap Alwan? Ya sebenarnya ya saya Oke. minta dari kawan-kawan. Kita relax. jangan Oke, tantrum. relax. Oke, Relax santai. saja, Oke, santai. oke. Ingat ya, Oke, tapi sekarang peraturan dari lu dong. dengarkan lagi. Sebentar, begini. sebentar, dengar. Dengarkan dulu, jangan Karena di ngatur-ngatur, sini dengarin dulu. Kristen naik aja, jangan takut. Oke, saya sekarang Iya, naik, saya terima jangan. undangan Anda. Oke, ikutin aturan umum, jangan bikin aturan sendiri. Ya sekarang dengarkan begini baik-baik. Kalau saya bicara, Anda diam. Anda bicara, saya diam. Bisa tidak kayak begitu? Oke. Jangan, nggak usah main potong-potong ya. Kita diskusi santai aja. Oke. Oke. Sekarang pertanyaannya kita lanjutkan sama Bang Itong tadi. Menurut kamu Yesus itu punya Tuhan tidak? Cukup jawabkah atau perlu dijelaskan? Boleh jawab kalau jelaskan, boleh silakan. Oke, baik. Pertama saya jawab, apakah Yesus punya Tuhan? Yesus tidak punya Tuhan karena dia adalah Tuhan. Cukup. Oke, sekarang saya ingin Anda buka. Ada Bible di situ enggak? Ini cuma satu device aja. Kalau gitu saya bacakan ya. Ketika Yesus bertemu dengan Maria, ketika dia bangkit. Jadi ini di dalam di dalam Yohanes pasal 20:17. Yesus berkata kepadanya, ya. Kepada Maria Magdalena, Yesus berkata seperti ini. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Bagaimana itu? Yesus sendiri mengaku dia punya Tuhan loh. Oke, sudah? Ya, silakan. Bisa ke saya punya waktu untuk jawab? Saya persilahkan. Oke, yang lain diam ya. Yang bodoh-bodoh diam aja. Nggak usah jawab. Satu aja, siapa namanya? Si Alwan TV nih. Ngatain orang bodoh. Oke, diam lu. Lu mau dijawab apa enggak? Lu diam.
Lu yang diam. Ih, mau jawab apa? Jawab saja, nggak usah pancing emosi Jawab orang. saja, nggak usah Oke, orang. kok banyak emosi? Oke, karena manusia itu lemah dari dosa, ya kan? Ya, oke. Sekarang saya jawab. Ketika Yesus berkata, "Jangan engkau memegang aku," karena Yesus sudah menggunakan tubuh kemuliaan, bukan lagi daging yang naturnya adalah dosa. Karena dosa tidak bisa bersatu dengan hal yang kudus. Nah, pertanyaanmu, ya kan? Pertanyaanmu, apakah Yesusnya Tuhan, Tuhanmu dan Tuhanku? Dia berbicara sebagai tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Kalau kebetulan saya Tritunggal ya. Saya Tritunggal. Kalau misalkan kalian tidak paham Tritunggal ya wajar karena kalian tidak mengimaninya. Tapi kalau kau butuh jawaban ya jawabannya itu. Ya. Apakah Yesus punya Tuhan? Tidak, dia tidak punya Tuhan. Dia berbicara sebagai firman Allah yang hidup. Firman itu ya, bukan hanya sebagai tubuhnya dia, bisa juga dalam word atau kata. Oke, itu paham Tritunggal yang mampu menjelaskan itu. Kalau Wanes nggak bisa jelaskan itu. Jadi kembali lagi pertanyaan lu, apakah dia punya Tuhan? Tidak. Tidak bisa kok secara literal juga menafsirkan atau menginterpretasi itu seperti itu. Oke? Dan ingat, ini kitab orang Kristen, bukan orang Islam. Saudara-saudara Islam ya. Jadi yang memahami jelas orang Kristen. Nggak bisa kok baca seperti itu. Sama termasuk seperti kalian. Ketika saya baca surah-surah kalian, saya tidak boleh sembarangan membaca dan menafsirkan. Karena saya bukan ahli Al-Quran. Oke? Jadi begini teman-teman. Sebelum nanti tanyakan atau kita berdiskusi kembali, saya mau bilang. Kan di ajaran kalian juga ada agamamu, agamaku. Bukankah diajarkan seperti itu? Oke? Nah, misalkan lu mau ngajarin Kristen ya nggak nyambung, atau aku ngajarin Islam ya nggak nyambung. Goblok. Kalau memang hati saya terpanggil untuk belajar Al-Quran, ya saya dengarkan. Tapi karena saya tidak terpanggil untuk belajar itu. Goblok. Nah, misalkan lu, teman-teman, saudara-saudaraku yang Islam, nggak perlu kalian butuh validasi dari Alkitab untuk memvalidasi Al-Quran kalian. Kalau misalkan saya tanya, di mana ada sejarahnya Musa? Artinya kau kamu sebentar. membantah ayat Yohanes 20. Kok membantah? Tidak ada yang membantah. Sudah saya bilang. Yesus sendiri ya. Tidak ada yang membantah. Sekarang jawaban sudah ketemu Kau bahwa Yesus itu tidak punya ini framing. Gantian ya. Framing. Oke, Narasi siap. jangan terlalu lama. Kita gantian ya. Jadi tadi Anda mengatakan tadi, apakah Tuhan Yesus tidak punya Tuhan? Anda bilang tidak punya. Terus saya bawakan Yohanes 10 nomor 20 Yesus nomor pasti bertuhan. 17. Ini gimana ini? Yesus tak punya Tuhan, yang satu bilang tidak punya Gue Tuhan. masak. Kau diam dulu, gue masak. Kau yang diam, menyesatkan kau kawan. Kau menyesatkan bodoh. Kau menyesatkan, kau. Siapa yang menyesatkan? Kau diterima di sini, gue masak. Karena kau itu adalah bahan lelucon. Kau di sini, kau dijadikan bahan lelucon. Karena kau satu paham sama mereka. Yesus Tuhanku bertuhan kepada Bapa. Oke, saya yang menjawab ya, tolong ya, menjawab ya. Oke, silakan. Udah? Yesus adalah Tuhanku, artinya aku hambanya. Yesus bertuhan kepada Bapa, artinya Yesus merasa hamba terhadap Bapa. Udah, itu aja. Tuhan artinya atasan. Yesus adalah Tuhanku, artinya aku hamba Yesus. Bapa di surga adalah Tuhan bagi Yesus karena Yesus merasa hamba di hadapan dia gitu. Tuhan itu artinya atasan. Nah, makanya kau Kristen bukan? Kristen Tritunggal Trinitas, apa kau? Oke, lanjut bang, silakan. Gitu logikanya Alwan, jangan kau menyesatkan kau. Oke. Kira. Kenapa marah ke saya? Oke, gue masak. Silakan. Dua orang jadi 3 pendapat. Enggak 3 pendapat. Kalau selagi dia masih lurus, aku dengarkan. Sama siapa saya harus ngomong? Sama siapa? Oke, sama gue masak dulu. Silakan. Sama siapa yang pantas? Siapa di antara kalian yang bisa saya terima pendapat di sini? Si gue masak pun masih sakit. Ini dengarkan ini. Yesus adalah siapa yang sakit? Yesus adalah Tuhanku, artinya aku hamba di hadapan Yesus. Nah, Bapa di surga adalah Tuhan bagi Yesus, artinya Yesus merasa hamba di hadapan Bapa. Artinya, Bapa di surga itulah Tuhan tertinggi bagi saya. Nah, kan saya bilang tadi. Berarti si Yesus ini salah ya? Jelas ya? Ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan terendah gitu ya? Iya, bodoh memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pendapat baru ini ya Ustaz Alion ya. Ada Tuhan tertinggi adalah Bapa, Tuhan terendah adalah Yesus gitu. Bukan terendah, dia Tuhan nomor 2. Oke, Alwan. Nomor 2. Udah, Bang Alwan. Gantian sekarang. Semua dari kudus menjadi Tuhan Allah. Tidak, saya sebenarnya tidak pantas berkomentar karena Bang Gumasa itu sudah meluruskan Anda, Yesus.
Jadi kayak gini loh, yang bikin kita Siapa yang sesat? Sama-sama Trinitas loh. Kalian berdua sesat, bro. Sama-sama Trinitas. Gimana sih? Silakan Yesus, kamu jangan congor aja dan naik-naik so pinter tuh. Lumayan kamu Tom, lawan coba. lu sepotong lu diem. Kan ada lu diem kebasakan aja. dari ulangan 10 ayat 17. Ya Kalau Allah, misalkan si Gumasak, Tuhan segala kalau misalkan Tuhan, Allah segala Allah. Si Gumasak bilang seperti itu, dia bisa saja ngaku-ngaku Kristen dan ngaku-ngaku Tritunggal. Ya, kalau misalkan saya jelaskan secara detail, entah dia sebagai pribadi Enggak, atau penjelasan substansi, itu penjelasan oneness. susah nanti ngejelasinnya. Lu yang oneness, bro. Bukan. Padahal gitu loh Bang Umasa ya. Padahal Yesus sendiri itu nggak tahu kalau dirinya Tuhan gitu. Kalau kalian malah sok tahu gitu. Nggak itu. Itu pilihan loh, pilihan. Itu. Pilihan tahu ya kalian itu Yesusnya nggak tahu kalau dia Tuhan gitu. Dia Karena gitu loh. manusia. Oke, Dia saya ulang utusan gini. Tuhan gitu. Yesus adalah majikanku karena saya merasa hamba. Udah, Yahweh adalah majikan bagi Yesus karena Yesus merasa hamba. Karena arti majikan sama Tuhan sama saja, kawan. Yahweh adalah majikan bagi Yesus. Yesus majikan bagi saya. Artinya majikan saya banyak. Yesus dan Bapa. Di mana susahnya memahami itu, Oh, kawan? maksudnya multi level ketuhanan gitu Bang ya. Ini kan hierarki. Iya, Sama kayak hierarki gini. multi level. Ya, Jadi sekarang Yesus punya Tuhan Bapa. Sama kayak gini. Kalau Sementara dikeluarkan Gumasak misalnya. punya Tuhan Yesus gitu. Ya, karena ini kan Yesus itu majikan saya, udah? Karena saya hamba di hadapan dia. Itu pasti. Yesus merasa hamba di hadapan Yahweh. Oh, Artinya maksudnya karena Yahweh itu, gini Bang, berarti Gumasak ini hamba bertuan pada hamba gitu. ya, hamba kan bertuan. Tuhan berhamba. Iya. Kayak gitu logikanya. Bang Baroka, coba kita izinkan dua orang ini kita klopkan dulu lagi. Macam mana ini dua orang ini? Bukan, gak usah. Udah, Diam aja dulu. Yang Biar merasa Bang Umasa Kristen sama tak tolong. Yesus aja yang bernarasi. Oke, Yang merasa baik begini. Kristen tak tolong. Tanggapin Yesus, tangkap itu, silakan jawab. Oke, kalau Yang merasa Kristen untuk tak tolong, ilustrasi berkumpul untuk semua, berkumpul untuk ini semua. ilustrasi dari Bang Gumasak, ilustrasi itu tepat sekali untuk orang-orang Islam. Ya, itu tepat sekali untuk orang-orang Islam. Jadi memang itu cara gampang untuk memahami karena begini guys, Tuhan itu apa namanya irasional di luar Maksudnya nalar manusia. Anda menuduh Bang Gumasa ini Islam. Nggak usah framing. Aku menjelaskan. Gumasak Ya, penjelasannya Anda kan bilang tadi itu pendapat adalah orang Islam. Gimana sih? enggak, makanya dengerin dulu. Biasa kan banyak mendengar. Nah, Bang Gumasak Kita ini klarifikasi dulu, tunggu dulu Bang Yesus. Kita klarifikasi dulu. Bang Gumasa ini Islam ya? Muslim ya? Tidak, saya Kristen Tritunggal dan Trinitas. Tuh kan jangan Oke. menuduh, Bang. Oke, saya tidak menuduh. Kapan saya menuduh? Di mana? Kau putar kembali rekaman ini. Enggak ada saya tuduh. Saya Nggak, bilang. Abang bilang kan ini Penjelasan pemikirannya Gumasak. pemikiran Islam. Tidak, aku bilang seperti itu. Aku bilang tadi, penjelasan seperti Bang Gumasak ini tepat sekali untuk disampaikan kepada Oke, saudara-saudara Muslim. sekarang dia Karena mengaku kenapa? dia Trinitarian. Logikanya memang Oke. harus dipermudah seperti itu karena kalian tidak mengimani, ya. Karena kalian tidak mengimani, makanya abang itu membuat sebuah perumpamaan seperti itu supaya apa? Supaya kalian tuh belajar paham. Untuk hal itu saya setuju untuk Bang Gumasak ini. Nah, ini si Rifa nih, bagian 71 bidadari dari surga nih udah datang nih. Ini yang tunggu-tunggu nih. Iya dong, saya bidadari bukan Tunggu pesunda. dulu nih, tunggu dulu nih. Ini biarkan. Oke, saya sudah sama Gumasak sudah clear sama Gumasak. Itu udah saya bilang, itu menjelaskan Jadi kalau akui ya, Trinity Yesus itu Tunggal. penjabat ya. Berarti kalau akui kalau Yesus itu Tuhan kedua ya. Saya tidak mengatakan dia pejabat. Saya mengatakan Loh, bahwa bukan kau yang bilang, Gumasa yang bilang, Bang Gumasa. Oke, Diam kau. silakan. Dengarkan. Diam kau dulu, Gumasa Dengarkan, ngomong ya. dulu lah. Hanya para pejabat Indonesia lah yang berkuasa di Indonesia. Hanya para pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Udah. Hanya para pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Betul. Maka Yesus adalah salah seorang pejabat surga. Salah seorang di antara banyak pejabat surga. Ya. Kau tanggap itu Yesus, Tuhan kau banyak. Udah, karena ulangan 10 ayat 17. Udah, Yahweh lah. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Mantap. Oke. Artinya Yahweh yang disembah oleh Yesus pasti bukan Allah yang disembah Muhammad. Yahweh yang disembah oleh Yesus. Yesus. Yesusmu menyembah kepada Yahweh. Ya. Mantap. Ya, karena Yahweh adalah Tuhan para Tuhan, Allah para Allah. Mantap, dia adalah Tuhan. Berarti Tuhannya Yesus punya Tuhan. Ya. Mantap. Yaudah. Artinya Yesus Yaudah. adalah hamba bagi Yahweh. Ini kita tanya dulu nih, Tritunggal Yesus yang baru adalah nih. Silakan Yesus.
Penjelasanmu Jangan Yesus. Kau usah Udah Bang tolong, Masak, Le. Diam makasih aja banyak. Le dulu. Tak tolong Le. Biar ku gulung dulu orang ini semua. Oke, kalau untuk Udah pada merespon sepakat ya? dari Bang Gumasak, penjelasannya Mak itu tepat digulungnya aku. sekali. Kenapa? Oh, terima Itu kasih. adalah cara menyampaikan kepada kalian saudara-saudari. Berarti betul ya, Yesus itu adalah, berarti Yahweh adalah Tuhan daripada Yesus ya? Dia adalah Bapa, Yesus? sumber. Bukan, ya. bukan Gumasa. Saya mau tanya, si Yesus Bless ini sepakat katanya Sekarang, sama Bang Gumasa. Kalian sabi siapa? satu dan Rifauni, lu jangan menang sendiri. Bentar Izinkan dulu. saya nanya. Gini loh. Tadi Kok kan lu menang? bilang. Ini Gumasa yang menang di sini kok. Iya, Di dia sini yang barusan bikin tadi. menggulung kami itu benar. Gumasa dari tadi. Oke, aku Tadi, Ya udah, emang tadi dia dia barusan menang. bilang Yesus tidak punya bapak. Sekarang dia sudah setuju dengan Gumasa. Gimana nih Yesus ini? Cepat Jelas sekali berubah itu. pikiran. Bukan berubah pikiran. Jadi itu apa memang mungkin masa cara begitu, simpel. mencela-mencela? Diam dulu kau Alwan. Kukira pintar kalian. Kalian tuh nggak cerdas emosi juga. Enggak lah, Ya. kalian yang pintar. Perjelas Kalian dulu. pintar. Nah, sekarang Kalau kau kalian tanya, nggak kau bisa Rifa. Tuhan Kau tanya kau dengan Rifa. sesama, bagaimana Tadi dengan kau orang lain? bilang, kau tidak percaya kita Musa karena kita Musa nggak ada, Musa juga nggak. Gak ada, aku Dari bilang mana gitu. Kau memfitnah. Tadi kau bilang begitu. Apa? Sekarang dan kau ditanya Mana kayak ada gitu, kau nggak dalam berani. memfitnah, bertanya pula. Dari Fitnahmu tadi aku belum dengarkan kuluruskan. kau. Dari tadi kau. Aku Sekarang yang bertanya ngomong, kau. aku yang tahu. Kok Sekarang kau pula bertanya yang sama ngatur kau. aku. Kau yang Di mana? memfitnah aku membahas dulu fitnah kau. Apa ini? Kau Sekarang- fitnah, terus kau suruh aku bertanya tentang fitnah kau. Sama kayak gini. Oh Ripa, katanya kau istrinya Raffi Ahmad. Pertanyaanku, di mana Nagita Safina? Kan dodol kau. Oke, sekarang Jadi tanya kau. tuh Kau membawa tanya fitnah. dulu. Aku tidak pernah tanya bilang dulu bahwa kau. Rifa, Tanya dulu kau. jangan pindah topik dulu nih. Saya mau perjelas dulu. Iya, begini, biar kita jelas clear. nih Tuhan nih. Ya. Tadi, Kita berdua dulu, Ustaz Awan. Ustaz Awan, Siapa? saksikan aku sama kalian Ustaz Awan dulu, dulu. Diam kalian kalian. dulu. Diam dulu kau Yesus. Aku berdua dulu. Diam dulu, kamu berdua. Ya, Tadi silakan, saya kan Ustaz. diam itu. Karena saya mau menanggapi kan tadi Bang Yesus bilang Tuhan tidak punya Bapa. Saya bawakan Yohanes 20 nomor 17, Tuhanku dan Tuhanmu. Di beberapa yang lain dikatakan Eli Eli lama sebaktani, Tuhanku Tuhanku. Itu kan pernyataan tegas dia punya Tuhan. Kata Yesus kamu salah tafsirkanlah apa segala macam. Yang jujur Gumasa Bang ini. Gumasa jujur langsung datang. Jujur. Makanya Yesus kita digulung dia, Yesus Ustaz. itu dikasih jabatan. Kita udah digulung dia. Kasih Yesus itu jabatan. punya Bapa, Mantap Yesus Gumasa itu punya ini. Tuhan. Berarti kan ini ada dua pendapat yang berlawanan. Kok tiba-tiba Yesus merasa sama dengan Jangan Gumasa? kau mengadu domba kayak nabimu. Bukan. Kau nabimu Aduh. mengadu domba. Kok kurang Ini- ajar kali ini kau fakta. bilang adu domba. Kok memfitnah ini orang nih. Astagfirullah. Kok nampak kali kau penghujat Dari tadi ini. begitu kan faktanya. Profesor Bukan, Gumasa. Bukan. Turun Enggak kau gini lah, loh. kau kurang Kamu ajar merasa kau. domba, Kau Uni itu Rifa. siapa Jadi, kau? jadi mereka merasa diadu domba karena mereka domba gitu. Enggak, kalau kamu Iya. setuju, kalau kamu enggak setuju jangan naik. Kalau kamu setuju dengan dia, dengarkan Gumasa dulu. Saya mengklarifikasi dulu ya. Saya klarifikasi dulu ya. Boleh kan? Kau belum diizinkan ngomong. Kau ini kayak penjajah lah. Orang Ustadz Alwan sama aku lagi debat kok. Kau pula yang ikut campur. Gini ya, Profesor Dr. Gumasa telah menggulung aku sama Ustadz Alwan. Kami digulung tadi. Udah gak bisa berkata-kata kami. Tahu kau? Kami di sini nggak berdebat dengan Profesor Dr. Gumasa. Justru kami Saya juga salut digulung dengan juga, Uni kejujurannya. Rifa. Saya juga tiga Digulung orang kan? digulung. Iya. Ya sudah, Digulung Gumasa kita asyhadu, yalah Gumasa asyhadu. Enggak, jadi gitu Bang. Enggak, kita enggak ke sana. Poinnya adalah di sini Profesor Dr. Gumasa telah menjelaskan sesuai dengan ayatnya. Bang Nasution, mute dulu. Gitu ya. Nah, jadi kita tidak sedang mengadu domba, cuman ada orang yang lebih sok tahu dari Gumasa. Aku naikkan kau, Yesus, ya. Aku naikkan kau, tapi dengan catatan, jangan dipotong Ustadz Awan lagi ngomong. Kami lagi belajar kepada Profesor Dr. Gumasa. Jangan kau yang ini. Siapa mau kau ganti ini? Bang Itong, aku turunkan dulu ya si ini mau naik. Izin ya, Bang. Silakan nih. Ya, siap, silakan. Ya, silakan. Profesor Dr. Gumasa kan sudah menjelaskan tuh, Yesus itu punya Bapak, menyembah kepada Bapak. Dia adalah Tuhan kedua. Itu. Nah, sekarang kau sebagai seorang Tritunggal, dia kan Tritunggal juga ngakunya, tapi Tritunggal tidak setara. Nah, kau jelaskan, kau sepakat nggak dengan Gumasa dulu? Baru kita pindah topik. Belum apa-apa, udah pindah topik aja. Udah lama memfitnah, pindah topik lagi. Coba, Yesus. Apakah engkau itu dengan Gumasa sepakat atau tidak? Saya tanya Kami- dulu. kami- Boleh, saya tanya dulu Gumasak. Enggak. Silakan. Halo, Bang Gumasak. Mau Bang Gumasak. Profesor Dr. Gumasak, silakan dibuka mic-nya, brother. Oke. Semua pejabat surga itu pasti sangat-sangat di atasku atau Tuhanku. Jadi kata dasarnya Tuhanmu adalah semua yang berkuasa di surga, begitu? Semua pejabat di surga sudah pasti mereka sangat-sangat di atasku, sangat-sangat penguasaku, sangat-sangat penguasa artinya Tuhan. Satu Tuhan atau banyak? Semua pejabat surga adalah Tuhanku, walaupun banyak mereka esa, satu kesatuan di bawah pimpinan oleh Yahweh, Tuhan tertinggi. Satu kesatuan ya. Oke, Ya. siap.
Karena Tuhan itu banyak tapi satu kesatuan. Makanya dia disebut hanya satu kesatuan lah, sehingga dia disebut bos daripada bos. Yahweh lah, bos dari segala bos. Bukan Yesus kan Bang Gumasa? Enggak. Yahweh kan? Dia salah satu bos di surga. Salah satu bos di antara bos-bosan. Ya. Mereka sederajat nggak? Siapa? Setara nggak mereka? Tidak lah. Makanya ada anak, ada bapak. Bapak mana bisa setara dengan anak? Makanya ada namanya Allah Bapa atau Dewa Bapa, atau ada Dewa Anak namanya. Ada Dewa Roh Kudus. Bicaralah Yesus. Jawablah. Ya itu saya hargai dia punya iman seperti itu, ya saya hargai. Artinya Kenapa harus mengakui juga saya? ya Dewa Bapak, Dewa Anak. Saya tidak mengakui seperti saya. Gimana saya mengakui? Kan Dewa saya menghargai. artinya kan. Saya kan menghargai. Apa salah saya menghargai? Gini loh, ketika saya menghargai, kenapa kalian harus membawa atau memframing saya harus mengikuti dia? Enggak berarti kamu setuju gitu. Setuju apa tidak? Saya Pertanyaannya setuju atau enggak lo, bukan harga menghargai lo. Saya menghargai. Pertanyaannya bukan harga menghargai. Di Kamu sini juga kita menghargai di sini. Kami Ya sudah menghargai sama. kamu kok. Kami Ya sudah sama-sama pertanyaannya bukan menghargai itu. kok. Kamu setuju Sama-sama atau tidak menghargai. setuju? Bukan Kalau kau itu. bilang setuju, maka saya punya penjelasan, kan begitu. Ya udah, silakan kau jelaskan. Oke. Tidak jauh berbeda Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya. Tapi saya bukan Wanes, ya. Bapa yang dijelasin bolak-balik dijelasin sama Syrifa ini kan dari konsep Islam, dari konsep ada sedikit kebenaran, ada sedikit ketidakbenaran. Tapi intinya tidak ada masalah pejabat-pejabat, tidak ada pejabat-pejabat gitu-gitu. Hanya pejabat lo yang berkuasa. Yesus, ada sedikit kebenaran. Dia bilang Lucifer itu pejabat. Kau enggak tangkap tadi ya? Lucifer itu disebutnya pejabat. Saya bilang. Coba kau tanya dia. Coba Nah, tanya ini Bang kau. Gumasa, coba. Ini aku ngejelasin kau motong-motong. Kalau Jadinya ada pejabat berarti ngawur. ada eselon 1, 2, 3, dan 4 dong berarti ya. Jangan soalnya kamu mencela-mencela ya di sini. Giliran kita galak, giliran sama Gumasa kamu jadi udah gini aja deh. Ya, karena ini bernarasi dulu Bang supportnya Bang. Begini aja lah ya. Intinya kalau untuk memasak, saya bukan masalah setuju nggak setuju, tapi saya menghargai pendapat dia untuk bagaimana cara dia memahami konsep ketuhanan. Nggak masalah. Sekarang saya kesini tadi hanya satu tujuan saya di dalam penjelasan monolognya si Rifa Uni. Dia tadi bilang begini, berasal dari masalah siapa penulis Injil Matius, Markus dan sebagainya sampai kepada kitab Sudahlah Isa. fitnah. Saya nggak monolog, saya bersama Kezia tadi diskusi ya kan. Oke, baik terserah lu. Nah, inilah Tadi Kezia kan. sudah turun tadi. Bukan masalah Rufa. terserah. Tadi dia ini udah yang turun. namanya adalah fitnah gitu loh. Jangan membiasakan Oke, diri dengan baik. memfitnah. Monolog itu artinya apa? Saya sendirian. Oke, silakan Bang, silakan Bang. Yesus Oke, itu gini dia aja deh. mute, dia berisik dia di tepi jalan. Pertama gini loh Yesus ya, woi Yesus, kalau bicara itu sesuai dengan apa yang kamu lihat. Kamu bilang saya monolog, jelas-jelas dari tadi itu saya itu diskusi dengan orang-orang Kristen di sini. Sebelum Bang Gumasa naik udah ada Kezia turun. Monolog itu artinya apa? Saya sendiri menjelaskan iman kalian. Kenapa sih kok pindah-pindah mulu? Tadi bilang pula saya nggak percaya kitab Musa lagi. Bingung saya. Suka banget Enggak, begini aja lah. Kau percaya kitab Musa? Taurat yang dikirimkan kepada Nabi Musa ya selalu harus percayalah karena itu dari Allah. Di mana kau temukan Tauratmu? Di mana? Taurat Musa kau temukan di mana? Di mana ada kitab Taurat lagi? Nah, yang ada bagaimana kau percaya? Al-Qur'an. Sekarang aku tanya logikanya di mana? Di mana? Oh, bagaimana kau Percaya iblis harus tulisan Musa? lihat iblis gitu. Loh, gini Percaya loh. kalau iblis itu ada harus lihat iblis. Secara logika untuk hal itu aja kamu nggak bisa, Rifa. Kau bilang kau percaya Logika yang Taurat. mana? Kau bilang kau percaya Taurat. Percaya yang mana artinya kau apa? percaya? Kau mengimani toh? Sama seperti kamu percaya kepada Bapak Yesus. Emang kamu udah pernah lihat Bapaknya Yesus? Saya merasakan dan saya Mana mengalami sih? Yesus. Itu kan empiris pribadi. Bagaimana saya mau jelaskan? Merasakan itu kan doktrin kamu. Saya juga nggak Nggak, percaya sama merasakan aja. mengalami. Katanya percaya. Lu juga sama, Kok Risa, sama lu aja? juga sama. Percaya dengan Iya. merasakan itu beda. Lah kan tadi Kok kan lu masa? nanya. Gini loh, masalah iman. Bukan Oke nanya. lah. Ini bukan masalah Gini, tanya gini, bertanya. gini, Iman gini. itu artinya apa? Coba. Iman Coba itu iman. Ibrani pasal 11 nomor 1. Ayo baca. segala sesuatu yang tidak kau lihat tapi kau percaya, itu intinya. Ya udah. Oke. Saya percaya, buktinya saya nggak lihat Taurat, tapi saya percaya Taurat itu ada. Lalu kau Berarti tanya, dari mana? Tauratnya kan lucu kau yang Enggak, gini. memaksakan. Kau kan mengimani Taurat. Dari mana kau mengenal Taurat? Al-Quran yang bilang kalau Taurat itu ada. Tunjukkan. Allahu la tunjukkan. ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lah Tunjukkan nanti kalau aku Taurat suruh itu kau tunjukkan ada. Bapak mana?
Sama kayak aku minta kau nggak mana bisa tunjukan Bapak nunjukkan Yesus karena mana. kenapa? Karena Iya, Al-Quran tidak bisa berdiri karena di luar Alkitab. Oke, secara kok sejarah. fitnah. Covid itu Kebiasaan dia dari awal udah fakta. fitnah. Enggak. Tidak Aku pernah butuh tanyakan kami ini, kitab Rifa. kau untuk membenarkan Al-Quran. Kami nggak Oke, butuh kalau- kitab karangan oke. manusia yang kau bilang Kalau sebagai nggak Taurat. butuh, Kau mau debat kalau nggak kusir, butuh, ayo aku bisa. enggak. Tadi kau udah fitnah. Kalau nggak Kedua kau butuh, fitnah nggak lagi usah apa bawa-bawa enggak? Alkitab, Giliran oke? ku tanya Cukup itu mana aja. bapakmu, bapaknya Giliran Yesus kau mana kau ditanya, nggak bisa. nggak Masa bisa ada jawab. iman Mana nih? Udah Tauratmu? jelas-jelas udah gantian lah, Mana? jangan kecewek lah. Ngomong dalam memfitnah mana? Sejak kapan kami umat Islam harus mencari Taurat? Kan botol. Gini loh ya, kau sendiri blunder. Blundernya dari mana? Kau bilang tadi Ibrani pasal 11 nomor 1, iman itu segala sesuatu yang tidak terlihat. Pesundal, PA. nggak usah Lalu percaya kau pesundal, kau 72 bidadari. Menakut kau. Berani nggak kau? Yesus ini. Yesus, kamu Wanes atau Yesus kamu ya? Berarti beda sama Gumasak ya? Sekarang Kamu begini IO. Bang, ya kenapa? Karena si Riva juga suka Kamu IO menghujat, ya? makanya Berarti saya balas. Yesus itu Bapak? Oke. Enggak, Yesus Bapak. Enggak, begini aja, Yesus. Yesus. Ya izin ya saya tanggapi. Pertama gini ya, orang Kristen yang rata-rata masuk dalam ranah debat itu pertamanya sok-sok baik, sok-sok santun. Tapi percayalah, ketika dia terpojok, dia akan mensumpah serapahi orang lain lawan debatnya. Dia bilang saya pesundal, emang saya pernah kau beli, mampu kau beli aku, emang aku pernah tidur sama kau. Bapak kau pernah mau ngeboking aku emangnya? Andai pun aku open BO belum tentu aku mau diboking sama bapak kau. Ya, inilah fitnah-fitnah dari tadi masuk aja udah memfitnah, tiba-tiba dia bilang saya pesundal. Berarti kau sering lihat pesundal berarti yang mirip aku. Berarti kau yang sering belanja beli pesundal kau. Padahal jelas-jelas ya, dia yang bilang sendiri iman dalam kitabnya itu di Ibrani pasal 11 nomor 1. Segala sesuatu pengharapan atas segala sesuatu yang gak kau lihat. Lalu dia minta mana Taurat yang kau imani? Kan koplak kau. Koplak. Kau yang bilang iman itu nggak harus dilihat. Lalu kau tuntut sama aku harus melihat iman. Pulang kampung aja lah kau minum obat cacing. Bilang sama mama kau, mak kembalikan aku seperti anak kecil lagi mak. Biar aku belajar lagi mak caranya jadi orang dewasa. Masuk memfitnah. Giliran dibantah jawabannya tantrum nuduh orang pesundal. Kau untung aku bukan kayak kau nuduh-nuduh mama kau pesundal. Takutnya aku jangan-jangan kau anak asli pesundal kan. Nuduh-nuduh aku pesundal kau. Belum tentu aku kalau kau tuduh pesundal aku juga mau diboking sama kau. Berkuluk. Yang ada pesundal tuh di surga kalian. Ada dalilnya itu. Pesundal lebih dulu masuk surga. Inilah bikin emosi aja. Jadi inilah tutorial supaya menghadapi Oten laknatullah yang menghujat dengan cara apa? Turunkan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.